Aku disiram ibu mertua saat salat. Ku tak tahan lagi hingga aku memutuskan untuk cerai dengan suami. Ku balas dia hingga menangis menyesal. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Senja selalu menjadi waktu yang paling menyesakan di rumah ini. Bukan karena keindahan jingga yang melukis langit, tapi karena ia selalu menandakan kedatangan suamiku, Rangga, dan dengan itu, dimulainya kembali sandiwara yang kusebut hidup. Aku, Anya, tahu betul peran apa yang harus kumainkan. Menantu yang tak punya harga diri, pelayan tanpa upah, dan objek hinaan tak berkesudahan dari ibu mertua, Sarita. Aku ingat betul hari pertama kakiku menginjakan rumah megah ini sebagai pengantin baru. Bangunan 3 lantai dengan pilar-pilar kokoh dan taman luas yang terawat apik. Harusnya aku merasa bahagia, seperti dongeng yang selalu kubaca. Namun, dari tatapan dingin Ibu Sarita, aku sudah tahu dongengku akan berakhir tragis. Kau tak pantas untuk Rangga, bisiknya di telingaku. Sesaat setelah akad selesai, senyum di bibirnya menguap seketika. Aku, gadis sederhana dari keluarga wiraswasta kecil, tentu saja bukan tandingan putri bangsawan yang ia impikan untuk putranya. 5 tahun berlalu, dan bisikan itu tak pernah hilang. Kini, ia berevolusi menjadi rentetan makian yang lebih kejam. Setiap pagi, sebelum mentari benar-benar meninggi, aku sudah berdiri di dapur, menyiapkan sarapan untuk seluruh penghuni rumah. Aroma kopi robusta bercampur aroma roti panggang. Namun, bukan kehangatan yang kurasakan, melainkan dinginnya tatapan mata Ibu Sarita yang mengawasi setiap gerak-geriku. Lambat sekali. Apa gunanya punya menantu kalau kerjaannya lelet begini? Di rumahmu dulu kau tak pernah diajari sigap, ya? Pantas saja miskin. Suaranya melengking, memecah keheningan pagi. Aku hanya menunduk, mengaduk teh untuk Rangga, tanganku gemetar. Rangga, suamiku, adalah sosok yang baik hati, lembut, dan penyayang saat kami masih pacaran. Dia adalah alasan mengapa aku bertahan. Dia selalu berjanji akan melindungiku, akan berbicara dengan ibunya. Namun, janji itu tak pernah ditepati. Di hadapan ibunya, Rangga seolah kehilangan suaranya, kehilangan keberaniannya. Dia hanya diam, menikmati sarapannya seolah tak ada apa-apa, seolah makian itu bukan untukku. Aku masih ingat satu sore, saat aku dengan hati-hati memetik bunga melati di taman. Ibu Sarita sedang duduk di teras, membaca majalah. Tiba-tiba, dia melemparkan majalah itu ke arahku. Anya, siapa yang menyuruhmu menyentuh tanamanku? Dasar tangan kotor. Kau ini seperti virus, merusak semua yang kau sentuh. Aku terhenyak, menatap tanganku yang memang sedikit kotor karena tanah. Air mataku menggenang, tapi aku menahannya. Aku tahu, menangis hanya akan memberinya kepuasan. Malam harinya, di kamar, aku mencoba bicara dengan Rangga. Mas, apa salahku? Kenapa ibu selalu membenciku? Tanyaku lirih, air mata akhirnya jatuh membasahi pipiku. Rangga memelukku, mengusap punggungku. Sabarlah, sayang. Ibu memang begitu. Nanti juga ibu akan luluh. Dia hanya belum terbiasa denganmu. Aku janji, aku akan bicara dengannya. Percayalah padaku. Bisikan janji itu selalu sama, selalu berakhir sama, tidak pernah ada perubahan. Aku memejamkan mata, memeluk harapan palsu itu erat-erat. Setiap malam, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa esok akan lebih baik, bahwa Rangga akan menepati janjinya. Namun, setiap pagi, matahari terbit lagi, dan siksaan itu dimulai lagi. Aku terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung,
hidup dalam bayangan kebencian Ibu Sarita dan janji-janji kosong Rangga. Pagi itu, udara terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah sedang mencerminkan kekosongan yang semakin menguasai hatiku. Aku terbangun sebelum azan subuh berkumandang, jauh sebelum ayam jantan tetangga mulai berkokok, seperti biasa. Rutinitas harian yang membosankan dan menyakitkan sudah menantiku di dapur yang terasa dingin dan asing ini. Namun, pagi itu ada yang berbeda. Sebuah firasat buruk yang tajam, seperti pisau es, merayapi benakku, membuat bulu kuduku merinding hingga ke pangkal rambut. Ada aura yang tidak biasa, sebuah jeda aneh dalam siklus omelan dan hinaan yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hari-hariku. Aku mulai menyiapkan sarapan dengan gerakan otomatis yang sudah hafal di luar kepala. Tangan-tanganku cekatan memotong sayuran, menggoreng telur, dan meracik kopi. Aroma tumisan kangkung dan telur dadar mulai memenuhi dapur, beradu dengan semilir bau pembersih lantai yang Ibu Sarita selalu minta aku gunakan setiap pagi. Tapi, tak ada suara omelan yang familiar, tak ada teriakan, cepat sedikit, atau dasar lelet. Keheningan itu justru terasa jauh lebih mencekam daripada makiannya yang biasa. Ini seperti badai yang tertahan, menggantung di udara, menunggu waktu yang tepat untuk meledak dengan kekuatan yang tak terduga. Aku sesekali melirik ke arah pintu dapur, berharap melihat bayangan Rangga turun dari tangga, atau setidaknya mendengar derap langkah kakinya yang berat. Namun, hanya ada kesunyian yang memekakkan, seolah seluruh rumah ini menahan napas. Ketika sarapan sudah tersaji rapi di meja makan kayu jati yang besar itu, barulah Ibu Sarita muncul. Penampilannya sangat rapi pagi itu, mengenakan setelan batik sutra yang mewah, lengkap dengan perhiasan kalung mutiara yang berkilauan di lehernya. Dia tampak seperti hendak pergi ke acara penting, bukan sekadar sarapan di rumah. Ekspresinya datar, tapi ada kilatan aneh yang sulit kutafsirkan di balik matanya yang menua. Kilatan itu bukan amarah yang biasa, melainkan semacam kepuasan tersembunyi, atau mungkin kecemasan yang ia coba tutupi. Dia menarik kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mulai menyendok nasi goreng ke piringnya. Keheningan yang canggung meliputi seluruh ruang makan, terasa begitu berat hingga aku hampir bisa merasakannya. Rangga belum juga turun. Aku menunggu beberapa saat, berharap dia akan segera bergabung. Tapi meja makan tetap kosong di sisi Rangga. Rasa cemas yang tipis mulai menusuk. Aku memberanikan diri untuk bertanya. Suaraku nyaris tak terdengar, serak oleh kecemasan yang perlahan membesar di dadaku. "Ibu." Mas Rangga belum bangun. Ibu Sarita mendongak, tatapan dinginnya langsung menancap padaku, seolah aku baru saja mengucapkan kalimat terlarang. Ada jeda panjang sebelum dia menjawab, seolah sedang menimbang-nimbang setiap kata yang akan keluar dari mulutnya, mencoba memilih diksi yang paling menyakitkan. Dia sudah berangkat. Aku mengerutkan kening, bingung dan semakin khawatir. Berangkat? Kemana, Bu? Tumben sekali pagi-pagi begini, Mas Rangga sudah pergi? Dia tidak pamit kepadaku. Biasanya Rangga akan sarapan dulu di rumah, mencium keningku meskipun hanya sekilas sebelum berangkat kerja. Atau setidaknya, dia akan mengirim pesan. Ada apa ini? Firasat burukku semakin menguat, berubah menjadi kecurigaan. Urusan bisnis. Urusan bisnis, jawabnya singkat, suaranya mengandung nada final yang tak terbantahkan. Dia kembali menyantap sarapannya, menghindariku, seolah tak ingin ada pertanyaan lebih lanjut. Atau mungkin, dia hanya tak ingin aku melihat kebohongan di matanya. Ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Firasatku berteriak. Rangga tidak pernah pergi tanpa pamit, apalagi di pagi buta seperti ini. Dia selalu mencium keningku, sekecil apapun pertengkaran kami tadi malam. Namun, pagi ini, dia pergi begitu saja. Tanpa pesan, tanpa ucapan selamat tinggal, tanpa tanda-tanda.
Aku merasa seolah ada bagian diriku yang ikut pergi bersamanya. Perasaan ditinggalkan itu begitu menyakitkan, lebih dari makian Ibu Sarita sekalipun. Seolah dia sengaja pergi di saat aku paling membutuhkannya, atau setidaknya di saat aku paling rentan. Sepanjang hari itu, aku mencoba menghubungi Rangga berulang kali. Ponselnya tidak aktif. Aku mengirim pesan singkat demi pesan singkat, bertanya apakah dia baik-baik saja, di mana dia, dan kenapa dia pergi begitu saja. Namun, tak ada balasan. Setiap jam yang berlalu terasa seperti siksaan. Aku berjalan mondar-mandir di rumah yang terasa begitu besar dan hampa, mencoba mencari petunjuk, mencari apapun yang bisa menenangkan hatiku yang gelisah. Tapi tak ada apa-apa, hanya keheningan dan bayangan kecemasan yang terus membayangi. Rumah ini terasa begitu besar dan kosong tanpa kehadirannya. Meskipun kehadirannya seringkali hanya berupa keheningan yang menyakitkan. Malam harinya, ketika jam dinding menunjukkan pukul 9, barulah Rangga pulang. Dia tampak sangat lelah, wajahnya kusut, dan matanya merah, seperti baru menangis atau kurang tidur. Ada aura berat yang menyelimutinya. Aku segera menghampirinya, berbagai pertanyaan menumpuk di benakku, siap meledak. "Mas, dari mana saja seharian? Kenapa ponselmu tidak aktif? Aku khawatir sekali. Aku meneleponimu berkali-kali." Rangga hanya menghela napas panjang, sebuah respons yang sangat familiar. Dia menghindari tatapanku, seolah ada sesuatu yang tak ingin ia perlihatkan di matanya. Aku ada urusan mendadak, Anya. Ibu sudah bilang, kan? Ada pekerjaan di luar kota yang tidak bisa ditunda. Ucapnya, suaranya terdengar lesu, nyaris seperti bisikan, tanpa intonasi yang meyakinkan. Dia bahkan tidak mencoba memelukku atau menenangkanku. Dia hanya berjalan melewati siku, seolah kecemasanku adalah beban yang terlalu berat baginya untuk ditanggung. Aku bisa merasakan jarak yang semakin membentang di antara kami, bukan hanya jarak fisik, tapi juga jarak emosional yang menganga. Malam itu, keheningan di antara kami jauh lebih memekakkan telinga daripada teriakan apapun yang pernah kudengar. Itu adalah keheningan yang membekukan, penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab, dan harapan yang perlahan mulai runtuh seperti pasir. Aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Aku tahu, ada rahasia besar yang tersimpan di balik mata lelah Rangga dan bibir bungkam Ibu Sarita. Dan aku takut, sangat takut, dengan kebenaran pahit yang akan segera terungkap. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan, tak tahu apa yang sedang terjadi, tak tahu apa yang akan datang. 1 minggu telah berlalu sejak insiden Rangga pergi tanpa kabar yang jelas, meninggalkan kekosongan dan tanda tanya besar di benakku. Sepanjang minggu itu, keheningan misterius yang syarat makna masih menggantung pekat di setiap sudut rumah. Rangga memang kembali ke rutinitasnya, berangkat pagi dan pulang malam, namun dia jauh lebih pendiam dari biasanya. Ada jarak yang terasa semakin jauh di antara kami. Setiap kali aku mencoba mendekat, bertanya lagi tentang kepergiannya yang tiba-tiba, dia selalu menghindar, mengalihkan pembicaraan dengan alasan pekerjaan, atau menghela napas panjang seolah aku adalah beban yang tak diinginkan. Sementara itu, Ibu Sarita? Dia justru tampak lebih ceria, bahkan riang dari biasanya. Senyum puas, hampir kejam, seringkali tersungging di bibirnya, membuatku semakin curiga bahwa semua ini adalah bagian dari rencana besar yang sengaja dirahasiakan dariku. Suasana di rumah terasa seperti aku hidup di atas bom waktu, menunggu detik-detik ledakannya. Pagi yang sama, sebuah undangan mewah tiba di meja makan, diletakkan mencolok di samping tempat Ibu Sarita biasa duduk. Kartu undangan itu terbuat dari kertas tebal bertekstur, berhiaskan ukiran emas, dan memancarkan aura kemewahan yang tak terbantahkan. Tertulis di sana sebuah pesta pertunangan dari kolega bisnis penting Ibu Sarita dan ayah mertua, keluarga Pranoto. Nama keluarga Pranoto bukan lagi nama asing bagiku. Mereka adalah salah satu keluarga paling berpengaruh di kota,
dengan jaringan bisnis yang luas dan aset yang tak terhitung. Ibu Sarita tampak sangat antusias. Wajahnya berseri-seri saat membaca undangan itu berulang kali. Ini kesempatan bagus, Rangga. Kita harus menunjukkan yang terbaik, katanya sambil menatap Rangga dengan penuh arti. Matanya berkilat penuh ambisi, mengabaikan keberadaanku sepenuhnya seolah aku tak ada di sana. Aku mencoba untuk tidak terlalu peduli, mencoba menahan rasa penasaran yang menusuk. Siapa yang bertunangan? Aku tahu anak sulung keluarga Pranoto, Ardian, sudah menikah. Pasti adiknya. Tapi aku tidak tahu mereka punya anak perempuan. Setahuku, Bella Pranoto adalah anak tunggal yang sangat dijaga dan digadang-gadang akan menjadi penerus bisnis keluarga. Aku mencoba mencari tahu di internet, tapi tidak menemukan informasi relevan tentang pesta pertunangan ini, seolah sengaja dirahasiakan dari publik. Ini semakin membuatku curiga. Pada malam pesta, setelah seharian dilanda kecemasan, aku memakai gaun sederhana yang dulu kubeli sendiri dengan uang hasil menabung. Gaun selutut berwarna krem polos, yang menurutku cukup pantas. Namun, Ibu Sarita menatapku dari ujung kaki hingga ujung rambut dengan pandangan jijik. Apa itu? Kau ingin mempermalukan kami di depan keluarga Pranoto? Kau pikir itu cocok untuk pesta sebesar ini? Kau ingin menunjukkan seberapa miskinnya dirimu. Dia melemparkan sebuah gaun brokat berwarna keemasan yang terlalu mencolok dan norak menurut seleraku. Kainnya berat dengan banyak payet berkilauan. Pakai ini. Cepat, perintahnya. Aku tak punya pilihan selain menuruti. Rambutku diikat rapi ke belakang. Riasan tipis menutupi sedikit wajahku yang pucat dan mata yang sembab karena kurang tidur. Aku ingin terlihat baik, setidaknya untuk diriku sendiri, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang masih kumiliki. Kami tiba di ballroom hotel bintang 5 yang megah itu. Dekorasi mewah dengan bunga-bunga segar dan lampu kristal berkelip memancarkan kemewahan. Ratusan tamu memenuhi ruangan, gemerlap perhiasan dan tawa riang bersahutan, menciptakan simfoni sosialita yang memekakkan telinga. Aku mengikuti Rangga dan Ibu Sarita, merasa seperti bayangan yang tak berarti, tak diinginkan. Mata Ibu Sarita berbinar-binar saat menyapa setiap orang penting, tertawa renyah, dan memperkenalkan Rangga dengan bangga sebagai putra kebanggaan kami. Aku hanya berdiri di belakang mereka, tak terlihat, tak diperkenalkan, seolah aku adalah bagian tak penting dari perabotan. Kemudian, lampu di panggung utama sedikit meredup, musik lembut dimainkan, dan MC yang elegan mengambil alih mikrofon. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Hadirin sekalian, mari kita sambut calon pengantin kita, Nona Bella Pranoto dan Tuan. Jantungku berdegup kencang, berdetak tak beraturan di dadaku. Firasat terburukku tiba-tiba muncul ke permukaan. Aku melihat Ibu Sarita tersenyum penuh arti. Dia meraih lengan Rangga, mendorongnya sedikit ke depan, ke arah panggung. Dan disitulah aku melihatnya. Tuan itu, tuan yang akan bertunangan dengan Bella Pranoto, adalah Rangga, suamiku. Dunia seolah berhenti berputar. Semua suara di sekitarku lenyap, digantikan dengungan tajam di telingaku. Udara di sekitarku menipis, membuatku sesak. Aku melihat Rangga berjalan ke panggung, senyum canggung dan tatapan kosong di wajahnya. Dia berdiri di samping seorang wanita muda yang sangat cantik, bergaun putih berkilauan, memegang tangannya. Bella Pranoto. Nama itu bergema di telingaku, disusul suara riuh tepuk tangan tamu yang terdengar jauh dan samar. Aku tidak bisa bernapas. Rasa mual melanda, perutku terasa diaduk-aduk. Aku merasa seperti ditampar ribuan kali, ditusuk belati yang tajam, dan dihantam palu raksasa secara bersamaan. Itu adalah hal terburuk yang pernah kubayangkan, mimpi buruk yang paling mengerikan yang kini menjadi kenyataan di depan mataku sendiri. Rangga, tunangan dengan wanita lain? Bagaimana bisa? Kami masih menikah.
Aku melihat Ibu Sarita tersenyum lebar, sangat puas, bahkan terlihat bangga. Dia menoleh ke arahku, senyumnya mengejek, seolah berkata, "Lihat, kau memang tak pernah pantas untuk putraku. Ini buktinya. Kau telah digantikan." Aku ingin berteriak, ingin menjerit sekuat tenaga hingga pita suaraku putus, tapi suaraku tercekat di tenggorokan, tak ada udara yang bisa keluar. Kakiku terasa lunglai, tak mampu menopang berat badanku. Aku merasakan lantai berputar, dan pandanganku mulai buram. Aku harus pergi. Sekarang juga. Sebelum aku benar-benar hancur menjadi debu di hadapan mereka semua. Sebelum aku mempermalukan diriku lebih dari ini. Aku berbalik, berusaha mencari jalan keluar dari keramaian yang tiba-tiba terasa begitu menyesakan. Begitu penuh dengan tawa dan kebahagiaan yang kontras dengan kehancuranku. Setiap langkahku terasa berat, seperti menyeret beban ribuan kilogram. Air mata mengalir deras, membasahi pipiku, bercampur dengan riasan yang luntur. Aku tahu, hidupku baru saja berubah menjadi puing-puing yang berserakan. Tak ada lagi harapan yang tersisa. Hatiku mati saat itu juga. Aku berlari. Bukan lari yang anggun seperti di film-film romantis, melainkan serangkaian langkah panik dan tak tentu arah. Sebuah upaya putus asa untuk melarikan diri dari kenyataan pahit yang baru saja menghantamku dengan telak. Suara musik yang riuh, tawa riang para tamu, dan sorak-sorai di ballroom itu seolah mengejarku. Setiap detik semakin keras dan memekakkan telinga. Aku merasakan tatapan orang-orang, meskipun pandanganku kabur oleh air mata. Setiap wajah yang kulalui tampak begitu bahagia, begitu abai terhadap kehancuran yang kurasakan di dalam diriku. Aku mendorong beberapa orang tanpa sengaja di tengah kerumunan, tanpa peduli pada sopan santun atau reaksi mereka. Yang kupedulikan hanyalah satu hal, keluar, sesegera mungkin, dari neraka kecil yang baru saja terhampar di depanku. Napas tersengal-sengal, paru-paruku terasa terbakar. Air mata yang deras mengaburkan pandanganku, membuat lorong panjang hotel ini tampak berputar dan tidak fokus. Aku akhirnya sampai di koridor sepi di ujung gedung, jauh dari keramaian pesta yang gemerlap. Dinding marmer yang dingin dan lampu-lampu kristal yang terang benderang di langit-langit terasa seperti menyoroti kegelapanku, menelanjangi semua rasa sakit yang kurasakan. Aku bersandar pada dinding, tubuhku merosot perlahan ke lantai. Lututku gemetar hebat tak sanggup lagi menopang berat badanku. Gaun brokat keemasan yang tadi kupakai atas paksaan Ibu Sarita, kini terasa seperti kain kafan yang menjeratku, membebaniku. Riasan di wajahku pasti sudah luntur tak karuan, membentuk jejak hitam pekat di pipiku yang basah oleh air mata dan keringat. Kepalaku dipenuhi oleh satu gambar yang terus berputar-putar seperti film rusak. Rangga di atas panggung, senyum canggung di wajahnya, tangannya menggenggam erat tangan wanita lain, dan yang paling menyakitkan, tatapan puas yang tak bisa disembunyikan dari mata Ibu Sarita. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa Rangga, suamiku, melakukan ini? Dia melamarku di bawah bintang-bintang 5 tahun yang lalu, di sebuah bukit dengan pemandangan kota, berjanji akan menjagaku selamanya, berjanji hanya ada aku di hatinya. Apakah semua itu bohong? Apakah aku hanyalah alat, sebuah jembatan bagi ambisi keluarganya untuk menaikkan derajat sosial dan bisnis mereka? Hati yang selama ini sudah lelah dan remuk redam karena hinaan bertahun-tahun, kini hancur berkeping-keping tak bersisa, seperti kaca yang dipecahkan menjadi ribuan serpihan. Rasa sakitnya begitu nyata, begitu menusuk. Seperti ada lubang menganga di dadaku yang tak akan pernah bisa terisi. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, terisak dalam diam, berusaha keras mengumpulkan kepingan-kepingan diriku yang berserakan di lantai dingin itu. Udara terasa dingin, menusuk kulitku yang lembab. Tiba-tiba, aku mendengar derap langkah kaki yang mendekat, diikuti suara sepatu hak yang berirama, semakin lama semakin jelas. Aku sempat berharap, bahkan dalam kehancuranku yang paling dalam, bahwa itu adalah Rangga, yang datang untuk menjelaskan, untuk meminta maaf,
untuk menarikku kembali ke pelukannya dan mengatakan bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Sebuah harapan bodoh, harapan terakhir yang tak pantas kudapatkan. Itu bukan Rangga. Yang kudengar adalah suara sepatu hak Ibu Sarita yang berdecit di lantai marmer, disusul oleh suara desisan yang kukenal dengan sangat baik, suara yang selalu membawa rasa takut dan jijik. Dasar tidak tahu malu. Pergi dari sini. Kau pikir kau siapa? Mengacau di pestaku yang sakral ini. Kau sudah cukup mempermalukan kami dengan keberadaanmu yang miskin ini. Aku mendongak, mataku merah dan bengkak, pandanganku masih buram. Ibu Sarita berdiri tegak di depanku, tatapannya penuh amarah yang membara dan jijik yang nyata. Tak ada sedikit pun simpati di matanya, bahkan secercah kasihan. Hanya kebencian murni yang terpancar. Dia bahkan tak peduli aku sedang hancur lebur di depannya. Ia hanya peduli pada reputasinya, pada pesta megah yang ia rencanakan. Bu, bagaimana bisa Rangga? Suaraku serak, parau, terputus-putus oleh isak tangis yang tak tertahan. Aku mencoba mencari jawaban, mencari alasan di balik pengkhianatan ini. Kenapa? Kau masih bertanya kenapa? Dia mendengus kasar, melipat kedua tangannya di dada, gestur khasnya saat meremehkan. Kau pikir Rangga akan selamanya terjebak dengan perempuan miskin dan tidak berguna sepertimu? Kau tidak punya apa-apa. Bella Pranoto itu sempurna. Dia cantik, kaya raya, cerdas, dan keluarganya punya koneksi yang luar biasa. Dia bisa membawa bisnis keluarga kami ke puncak kejayaan. Kau hanya beban, penghalang. Pergi dari sini. Pergi dan jangan pernah kembali. Nada suaranya berapi-api, penuh amarah yang meluap-luap, menampar wajahku dengan kejam. Setiap kata-katanya adalah belati yang menancap lebih dalam di luka hatiku. Beban, penghalang, miskin, hina. Aku sudah sering mendengar kata-kata itu selama 5 tahun terakhir. Tapi kali ini rasanya berbeda. Kali ini, kata-kata itu disertai dengan pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang paling kucintai dan kupercayai. Dan yang paling menyakitkan, Rangga memilih diam. Dia memilih untuk mengkhianatiku, dia memilih Bella Pranoto, dia memilih ambisi ibunya, dan dia menerima semua ini. Dia tidak pernah memilihku. Tiba-tiba, seperti ada aliran listrik yang menyengat, sebuah kekuatan aneh menyelimutiku. Sebuah keputusan mutlak muncul dari lubuk hatiku yang paling dalam, dari reruntuhan jiwaku. Aku sudah cukup. Cukup dengan air mata yang tak ada habisnya, cukup dengan penghinaan yang tak pernah berhenti, cukup dengan janji-janji kosong yang selalu dilanggar, dan cukup dengan pengkhianatan yang menghancurkan. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku lagi. Aku tidak akan menjadi korban lagi. Aku bangkit, meskipun kakiku masih gemetar dan setiap ototku terasa sakit. Kutatap mata Ibu Sarita lurus-lurus, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun ini, tanpa sedikit pun rasa takut. Ada ketegasan yang muncul dari dalam diriku, sebuah api kecil yang mulai menyala di tengah kehancuran. Baik, aku akan pergi, kataku, suaraku rendah tapi tegas, tanpa getaran. Tapi ingat ini baik-baik, Bu. Hari ini kau mengusirku, kau menuduhku miskin dan hina. Kau pikir kau sudah menang. Tapi suatu hari nanti, aku akan kembali. Dan saat itu tiba, aku akan membeli semua harga dirimu yang tak seberapa itu. Aku akan menunjukkan siapa Anya yang sebenarnya. Wajah Ibu Sarita menegang, terkejut mendengar ketegasanku yang tak terduga. Senyum mengejeknya menghilang, digantikan oleh kerutan kebingungan dan sedikit keterkejutan di dahinya. Dia tidak menduga reaksi seperti ini dariku. Aku tidak menunggunya menjawab. Aku berbalik, dan dengan sisa tenaga serta keberanian yang kumiliki, aku berjalan menjauh. Bukan lagi lari panik yang tak tentu arah, melainkan langkah-langkah yang mantap,
meskipun masih terasa berat dan menyakitkan. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tidak tahu bagaimana aku akan bertahan hidup, tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Aku hanya tahu satu hal yang pasti, ini adalah langkah pertamaku menuju kebebasan sejati, menuju kehidupan baru tanpa mereka, kehidupan di mana aku bisa menentukan nasibku sendiri. Di ujung koridor yang sunyi, aku menoleh ke belakang sekilas. Siluet Ibu Sarita masih berdiri di sana, membeku, menatapku. Tapi pandangannya sudah tidak lagi terlihat meremehkan, melainkan dipenuhi keheranan, dan bahkan mungkin sedikit rasa gentar. Dan itu sudah cukup bagiku. Cukup untuk menjadi bekal langkah pertamaku yang berat ini. Malam itu, Jakarta terasa asing dan kejam. Sebuah kota metropolitan yang biasanya kuanggap sebagai rumah, kini berubah menjadi rimba beton yang mengancam. Aku berdiri di pinggir jalan raya yang ramai, tepat di bawah gemerlap lampu-lampu kota yang seolah mengejek kesepian dan kehancuranku. Gaun brokat keemasan yang kupakai, yang tadi siang terasa norak dan membebani, kini justru terasa aneh, tidak lagi mewah, melainkan seperti penanda bahwa aku adalah seorang penyusup, seorang yang tersesat di dunia baru yang keras dan tak ramah ini. Aku tak punya tujuan yang jelas, tak punya rumah untuk kembali, hanya beberapa lembar uang kertas lusuh di dalam dompet kecilku dan sebuah ponsel yang baterainya sekarat, berkedip-kedip merah. Dinginnya angin malam menembus gaunku yang tipis, menusuk hingga ke tulang, seolah-olah alam pun ikut mencerca nasibku. Aku melihat mobil-mobil mewah melintas dengan cepat, taksi-taksi kuning bergegas, hingga motor-motor yang berseliweran bagai lebah. Setiap wajah di dalamnya tampak begitu sibuk, begitu terburu-buru, fokus pada tujuan mereka masing-masing. Tak ada satupun dari mereka yang menyadari kehancuran seorang wanita yang berdiri membeku di trotoar yang basah itu. Aku merasa sangat kecil, sangat tak berarti, seolah aku bisa lenyap kapan saja tanpa ada yang peduli. Di mana aku akan tidur malam ini? Bagaimana aku akan bertahan hidup esok hari? Bagaimana aku bisa makan? Ketakutan mulai merayapi, mencoba mencekik tekad membara yang baru saja kubangun dari puing-puing hatiku. Dalam keputusasaan itu, aku teringat akan seorang teman lama, Sita. Dia adalah satu-satunya temanku yang tahu sedikit banyak tentang perlakuanku di rumah Rangga. Sita selalu menawarkan bantuan dan dukungan, seringkali menyarankan agar aku meninggalkan rumah itu. Tapi aku selalu menolak, terlalu malu untuk menceritakan detail penderitaanku, terlalu terikat pada janji-janji kosong Rangga, dan terlalu takut untuk melangkah keluar. Namun, kini, Sita adalah satu-satunya jembatan kehidupanku, satu-satunya harapanku. Aku merogoh saku gaun, mencari ponselku yang bergetar lemah. Baterainya tinggal 5%, sebuah angka yang mengkhawatirkan. Dengan tangan gemetar, aku mencari kontak Sita dan menekan tombol panggil. Halo, Sita, ini aku, Anya. Suaraku serak, bergetar, mati-matian menahan tangis agar tidak pecah. Anya? Kamu di mana? Suaramu kenapa? Kamu baik-baik saja? Suara Sita terdengar khawatir dan panik dari seberang telepon. Aku mencoba menahan air mata yang kembali mendesak, tenggorokanku tercekat. Aku di luar, Sid. Aku keluar dari rumah itu. Aku nggak tahu harus kemana. Bisa aku menumpang sebentar di tempatmu? Ada jeda sejenak di telepon. Mungkin Sita sedang mencerna perkataanku. Lalu, dengan suara tegas dan tanpa ragu, dia menjawab. Tentu saja. Jangan khawatir, Anya. Kirimkan lokasimu sekarang juga. Aku jemput kamu. Jangan kemana-mana, tunggu aku di sana. Lega yang teramat sangat, seperti embun penyejuk di tengah gurun, membanjiri dadaku. Setidaknya, malam ini aku tidak sendirian. Aku memiliki satu tempat untuk berteduh, satu jiwa yang peduli. Setengah jam kemudian, mobil kecil Sita berhenti tepat di depanku. Dia segera keluar,
Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Tanpa banyak bicara, dia langsung memelukku erat-erat. Dan saat itulah tangisku pecah. Semua emosi yang kutahan sepanjang hari, semua rasa sakit, semua penghinaan, semua pengkhianatan, tumpah ruah di pelukan sahabatku. Aku menceritakan semuanya, tentang pertunangan Rangga, tentang makian Ibu Sarita yang tak henti-hentinya, tentang rasa sakit yang menganga di hatiku. Sita mendengarkan dengan sabar, mengelus punggungku, dan sesekali mengumpat untuk Ibu Sarita dan Rangga. Brengsek! Rangga itu pengecut paling busuk. Desisnya geram, matanya berkilat marah. Sudah, jangan pikirkan mereka lagi. Mereka tidak pantas kamu tangisi. Sekarang kamu aman bersamaku. Kita pikirkan langkah selanjutnya besok. Ya, sekarang kamu istirahat dulu. Malam pertama di apartemen kecil Sita terasa aneh, namun juga menenangkan. Aku tidur di sofa empuknya, tubuhku terasa pegal dan remuk, tapi pikiranku masih kalut, memutar ulang kejadian hari itu. Aku menatap langit-langit yang gelap, air mata masih menetes sesekali, membasahi bantal kecil yang dipinjamkan Sita. Aku tahu, hidupku telah berubah drastis dalam semalam. Dari seorang istri di rumah megah yang diidamkan banyak orang, kini aku hanya seorang pengungsi di sofa teman, tanpa kepastian apapun. Tapi, anehnya, di tengah semua kehancuran itu, ada secercah kelegaan yang mulai menyelinap. Aku bebas. Bebas dari tatapan meremehkan, bebas dari makian yang melukai, bebas dari janji kosong yang tak pernah ditepati, dan bebas dari pengkhianatan yang menghancurkan jiwaku. Pikiranku melayang kembali ke kata-kataku pada Ibu Sarita di koridor hotel. Aku akan membeli semua harga dirimu yang tak seberapa itu. Kata-kata itu bukan hanya sekadar ancaman atau luapan emosi sesaat. Itu adalah janji. Sebuah janji yang akan kupegang teguh. Sebuah tekad yang akan menjadi pemicu hidup baruku. Tekad itu mulai mengeraskan hatiku, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur oleh mereka. Aku akan bangkit, demi diriku sendiri, demi harga diri yang telah mereka injak-injak hingga tak bersisa. Aku akan membuktikan kepada mereka, dan yang terpenting, kepada diriku sendiri, bahwa aku lebih dari sekadar wanita miskin yang hina, lebih dari sekadar beban dan penghalang. Ini adalah awal dari perjalananku yang sesungguhnya, perjalanan yang penuh tantangan, tapi juga penuh harapan dan tekad untuk menemukan diriku yang sebenarnya. Pagi menyingsing, membawa serta cahaya matahari yang terasa menusuk mataku yang sembab. Setelah malam yang penuh gejolak emosi dan pergulatan batin, aku terbangun di sofa Sita. Tubuhku masih terasa remuk redam, seolah baru saja berlari maraton. Ada lingkar hitam pekat di bawah mataku, cermin dari tidur yang tak nyenyak dan air mata yang mengalir tanpa henti semalam. Namun, di balik rasa lelah dan fisik yang lemas itu, ada percikan kecil harapan yang mulai menyala, samar namun terasa nyata. Ini adalah hari pertamaku, hari di mana aku harus benar-benar memulai hidup baru, tanpa bayang-bayang mereka. Sita sudah bangun. Aku bisa mendengar suara gemerincing piring dan wajan dari arah dapur kecilnya. Dia sedang menyiapkan sarapan sederhana. Aroma telur goreng yang gurih dan roti bakar yang renyah segera mengisi udara apartemen, sedikit mengurangi beban di dadaku. "Bagaimana tidurmu, Anya?" tanyanya lembut, tanpa basa-basi tentang kejadian semalam. Dia tahu aku butuh ketenangan, bukan pertanyaan yang akan mengungkit kembali luka. "Lumayan, Sid," jawabku singkat, meskipun kenyataannya aku sama sekali tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan Rangga di panggung dengan wanita lain kembali menghantui. Aku bangkit dari sofa, berjalan gontai ke meja makan kecil. Aku duduk di sana, menatap roti bakar di depanku yang terlihat menggiurkan, tapi nafsu makanku hilang sama sekali. Namun, aku tahu aku harus makan, demi tenaga untuk hari yang akan datang. Setelah sarapan yang canggung namun penuh pengertian,
Sita duduk di sampingku. Dia menatapku dengan mata yang penuh kepedulian. "Oke, sekarang mari kita bicara serius," katanya. Suaranya tenang tapi ada ketegasan di dalamnya. "Apa rencanamu, Anya? Kita harus punya strategi." Aku menghela napas panjang, berat. Aku tidak tahu, Sid. Jujur, aku tidak punya apa-apa. Tabunganku hanya sedikit. Mungkin hanya cukup untuk bertahan beberapa bulan ke depan. Aku harus segera mencari pekerjaan. "Itu sudah jelas," kata Sita. Realistis namun tidak bermaksud meremehkan. Dia tahu betul keterbatasanku. "Tapi pekerjaan apa? Kamu punya ijazah apa? Pengalaman kerjamu di luar rumah kan tidak ada. Anya, apa keahlianmu?" Aku menunduk. Rasa malu dan putus asa kembali merayapi. Lulusan SMA, dan setelah itu langsung menikah. 5 tahun terakhir hanya diisi dengan mengurus rumah tangga dan melayani segala keinginan serta amarah Ibu Sarita. Aku memang tidak punya pengalaman kerja formal, apalagi keahlian spesifik yang bisa dijual di pasar kerja yang kompetitif ini. "Tenang," kata Sita, seolah membaca setiap kerutan di dahiku dan gundah di hatiku. Dia meraih tanganku, menggenggamnya erat. "Aku kenal seseorang. Dia pemilik toko perhiasan kecil di daerah Tanah Abang. Namanya Bu Rahma. Mungkin dia butuh asisten atau pekerja lepas. Setidaknya untuk awal, kamu bisa belajar dan punya pemasukan." Mataku membola. Sebuah percikan kecil harapan berubah menjadi nyala api yang lebih besar. Toko perhiasan? Tiba-tiba, percakapan kami beberapa bulan lalu terlintas di benakku, saat aku diam-diam belajar dan mengamati dari internet tentang berbagai jenis perhiasan, tentang kilau permata yang memesona, tentang proses di baliknya. Aku selalu punya ketertarikan pada dunia itu, sebuah impian tersembunyi yang tak pernah berani kuungkapkan. "Benarkah, Sid? Siapa namanya? Dia butuh pekerja apa?" tanyaku. Suaraku sedikit bersemangat. "Namanya Bu Rahma. Dia wanita yang sangat baik hati dan sabar. Aku sering jadi langganannya. Dia sering cerita kalau kewalahan sendiri mengurus tokonya. Nanti siang kita coba ke sana, ya? Kita jelaskan kondisimu," ujar Sita, tersenyum meyakinkan. Hatiku sedikit menghangat, seolah ada balutan hangat yang melingkupi luka lamaku. Ini adalah secercah harapan di tengah kegelapan yang pekat. Aku mengangguk penuh semangat, bahkan sedikit bersemangat. Siang itu, dengan pakaian seadanya, Sita meminjamkan kemeja polos dan celana panjangnya yang longgar. Aku dan Sita pergi ke toko perhiasan Bu Rahma. Tokonya tidak terlalu besar, terletak di sebuah gang kecil yang ramai, tapi bersih dan rapi. Deretan perhiasan emas, perak, dan berbagai batu mulia berkilauan di etalase kaca, memantulkan cahaya lampu toko. Ada aura kehangatan dan ketenangan di sana. Bu Rahma adalah wanita paruh baya dengan rambut beruban yang disanggul rapi. Senyumnya ramah, dan matanya teduh, memancarkan kebijaksanaan. Sita menjelaskan situasiku secara singkat, hati-hati, tanpa menyebutkan detail yang terlalu menyakitkan dan memalukan. Dia hanya mengatakan bahwa aku baru saja bercerai, dan sangat membutuhkan pekerjaan untuk memulai hidup baru. "Jadi, Anya, kamu tertarik dengan perhiasan?" tanya Bu Rahma, menatapku dengan tatapan menyelidik namun tidak menghakimi, seolah dia bisa melihat sesuatu dalam diriku yang tak ku ketahui. Aku mengangguk cepat, antusiasme mengalahkan rasa malu. "Ya, Bu, saya tertarik sekali. Saya suka melihat bentuknya, warnanya, dan saya mencoba belajar sedikit dari internet tentang jenis-jenis batu, cara merawatnya. Saya merasa ada koneksi dengan dunia perhiasan." Bu Rahma tersenyum tipis, sebuah senyum penuh pengertian. "Bagus itu. Kebetulan saya memang butuh bantuan di sini. Tidak banyak, hanya untuk membereskan stok perhiasan, membersihkan display, atau sesekali membantu melayani pembeli jika toko sedang ramai.
Gaji memang tidak besar untuk permulaan, tapi setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Air mataku hampir menetes lagi. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena lega dan haru yang meluap. Terima kasih banyak, Bu. Saya janji akan bekerja keras dan belajar secepat mungkin. Dan begitulah, babak baru dalam hidupku dimulai. Pekerjaan pertamaku sebagai asisten toko perhiasan di Tanah Abang. Bukan kemewahan seperti yang kutinggalkan, jauh dari itu. Namun, ini adalah langkah pertamaku yang nyata. Setiap hari, aku belajar. Aku belajar membedakan jenis emas, mengidentifikasi batu permata dari ciri-cirinya yang khas, membersihkan perhiasan dengan hati-hati, dan melayani pelanggan dengan senyum terbaikku, meskipun terkadang hatiku masih terasa sakit. Bu Rahma dengan sabar mengajariku banyak hal, dari detail terkecil tentang kalung hingga seluk-beluk penjualan dan bagaimana membaca karakter pelanggan. Dia tidak hanya memberiku pekerjaan, tapi juga memberiku kesempatan, sebuah kepercayaan yang sangat kubutuhkan. Malam harinya, setelah pulang dari toko, tubuhku terasa sangat lelah, setiap ototku protes. Namun, ada kepuasan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku membeli sebuah buku harian kecil dengan sampul polos, dan menuliskan catatan pertamaku. Hari pertama di dunia baru. Lelah, ya, sangat lelah, tapi ada harapan yang bersemi. Ini bukan lagi tangisan karena Ibu Sarita atau Rangga, tapi keringat demi masa depanku sendiri. Aku tidak akan menyerah. Aku akan belajar. Aku akan tumbuh, dan aku akan membuktikan kepada mereka, dan yang terpenting, kepada diriku sendiri, bahwa aku mampu. Ini adalah jejak kaki pertamaku menuju impian yang kutuliskan di malam pesta itu. Janjiku akan kubuktikan. Tekad itu semakin kuat, mengeras menjadi fondasi kokoh bagi setiap langkahku ke depan, menjadi api yang tak akan padam. Bulan-bulan berlalu dengan cepat, seperti lembaran kalender yang dihempas angin kencang, membawa serta perubahan yang nyata dalam diriku. Setiap hari adalah perjuangan yang tak kenal lelah, namun juga merupakan pelajaran berharga yang mengasah diriku menjadi lebih kuat. Toko perhiasan Bu Rahma, yang diberi nama sederhana namun penuh makna, Pusat Permata, secara perlahan tapi pasti, menjadi duniaku yang baru, tempatku menemukan makna dan tujuan setelah kehancuran. Aku datang paling pagi, bahkan sebelum Bu Rahma tiba, membersihkan setiap sudut toko hingga berkilau, mengelap etalase kaca hingga tak ada setitik pun noda. Dengan cermat, aku menyusun setiap perhiasan di display, memastikan semuanya tertata sempurna dan memantulkan cahaya dengan maksimal sebelum pelanggan pertama datang. Bu Rahma adalah mentor yang luar biasa. Dia tidak hanya mengajariku tentang cara menjual atau teknik dasar pembersihan perhiasan, tapi juga tentang esensi sejati dari perhiasan itu sendiri. Setiap permata punya ceritanya sendiri, Anya, katanya suatu sore, saat kami sedang dengan teliti menyortir kantong-kantong kecil berisi berlian-berlian mungil. Tugas kita bukan hanya menjual benda mati, tapi membantu orang menemukan cerita mereka, mengabadikan kenangan, atau mewujudkan impian mereka dalam bentuk perhiasan ini. Dia dengan sabar dan telaten mengajariku tentang sejarah emas dari berbagai belahan dunia, asal-usul batu permata yang beragam, mulai dari zamrud hingga safir, teknik memotong berlian yang rumit, hingga cara menilai kualitasnya hanya dari kilaunya, kejernihannya, dan potongan yang sempurna. Pengetahuanku tentang perhiasan berkembang pesat, jauh melampaui apa yang kudapatkan hanya dari membaca buku atau menjelajahi internet. Aku mulai bisa membedakan mana berlian asli dengan kilau yang khas, mana moissanite, mana permata yang memiliki cacat tersembunyi, hanya dengan sentuhan jari dan pandangan mata yang semakin terlatih. Pelanggan Bu Rahma sangat beragam, dari ibu-ibu yang mencari perhiasan emas sehari-hari untuk investasi atau sekadar gaya, hingga pasangan muda yang terlihat gugup dan penuh harapan saat mencari cincin tunangan yang sempurna. Awalnya, aku merasa sangat canggung. Mengucapkan harga dengan percaya diri, menjelaskan keunggulan sebuah kalung dengan detail,
atau meyakinkan pembeli agar memilih perhiasan tertentu terasa begitu sulit dan kaku. Tapi Bu Rahma selalu sabar. "Lihatlah mata mereka, Anya," bisiknya suatu kali. "Rasakan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cari. Jangan hanya menjual, tapi penuhi impian mereka. Berikan solusi terbaik untuk momen spesial mereka." Perlahan, aku mulai bisa. Aku belajar tersenyum tulus, membangun raport dan kepercayaan dengan pelanggan, dan mengerti kebutuhan serta keinginan tersembunyi mereka hanya dari ekspresi wajah atau bahasa tubuh. Ada satu kejadian yang tak akan pernah kulupakan, yang menjadi titik balik dalam caraku memandang pekerjaanku. Seorang ibu muda datang ke toko dengan wajah bingung dan sedikit putus asa. Dia ingin membeli kalung untuk putrinya yang berulang tahun, tapi anggaran yang dia miliki sangat terbatas. Namun, ia ingin yang terbaik dan yang paling berkesan untuk sang putri. Aku tidak langsung menawarkan perhiasan termahal atau yang paling mewah. Aku justru mencoba menggali lebih dalam, bertanya tentang kepribadian putrinya, tentang kesukaan, hobi, dan warna favoritnya. Setelah mendengarkan dengan saksama, aku merekomendasikan sebuah kalung perak dengan liontin kupu-kupu kecil yang elegan, dengan detail ukiran yang halus. Harganya sangat terjangkau, tapi desainnya unik dan maknanya indah, melambangkan transformasi dan kebebasan. Ibu itu tersenyum lebar, senyum tulus yang memancarkan kebahagiaan murni. "Ini sempurna, Anya. Putriku pasti menyukainya. Terima kasih banyak." Senyumnya saat keluar toko, dengan kotak perhiasan di tangan, memberiku kepuasan yang luar biasa, rasa bangga yang tak ternilai harganya. Itu bukan sekadar transaksi jual-beli, itu adalah momen di mana aku merasa berguna, bermanfaat, dan bisa membawa sedikit kebahagiaan kepada orang lain melalui pekerjaanku. Setiap malam, setelah pulang bekerja dan menyelesaikan makan malam sederhana bersama Sita di apartemennya, aku melanjutkan belajarku. Aku mulai mendesain sketsa-sketsa perhiasan di buku catatan kecilku yang sudah usang. Bentuk-bentuk yang unik, kombinasi batu yang tak biasa, ornamen yang detail, semuanya kugariskan dengan pensil. Aku membayangkan, suatu hari nanti, desain-desain ini akan menjadi nyata, terukir di atas emas dan perak murni, menjadi koleksi perhiasan yang akan kubanggakan. Mimpi tentang memiliki toko perhiasan sendiri, toko yang mencerminkan visiku, mulai bersemi, tumbuh jauh lebih kuat dari sekadar angan-angan kosong. "Kamu serius sekali ya, Anya?" komentar Sita suatu malam, melihatku asyik dengan sketsa-sketsaku yang berserakan di meja kopi. "Aku harus, Sit," jawabku tanpa mengangkat pandangan. Jemariku sibuk menyempurnakan detail liontin. Ini satu-satunya jalanku untuk membuktikan diri. Mereka bilang aku miskin dan hina, tak punya apa-apa. Aku akan buktikan bahwa aku bisa menciptakan kemewahan dengan tanganku sendiri, dari nol. Bantuan Sita juga tak ternilai harganya. Dia bukan hanya menyediakan tempat tinggal gratis, tapi juga menjadi pendengar setiaku, pendorong semangat saat aku merasa ingin menyerah, dan terkadang menjadi bankir kecil-kecilan yang menyelamatkanku saat aku sangat kepepet di awal bulan. Dia percaya padaku, bahkan saat aku sendiri meragukan diriku, saat bayangan masa lalu masih menghantui. Hidupku masih jauh dari kata mewah, aku tahu itu. Aku masih harus berjuang keras setiap hari. Tapi setiap hari adalah kemajuan. Aku belajar tentang ketahanan diri, tentang kekuatan yang bisa ditemukan dalam kesulitan, tentang bagaimana rasa sakit bisa diubah menjadi bahan bakar untuk meraih impian. Setiap kilau permata di etalase toko Bu Rahma bukan hanya pantulan cahaya lampu, tapi juga pantulan harapan dan tekadku yang semakin kuat, yang tak akan padam. Aku tahu, aku masih jauh dari tempat yang kuinginkan, jauh dari janji yang kuucapkan pada Ibu Sarita. Tapi setiap langkah kecil ini, setiap pelajaran yang kudapatkan, setiap senyum pelanggan yang puas, membawaku lebih dekat. Aku sedang membangun fondasi yang kokoh, bukan hanya untuk toko perhiasan impianku, tapi untuk diriku sendiri,
untuk harga diriku yang pernah diinjak-injak. Malam-malam di apartemen Sita, meskipun jauh dari kemewahan, seringkali diselimuti kelelahan fisik yang mendalam. Aku sudah terbiasa dengan rutinitas baru. Bangun subuh, bergegas ke toko, menghadapi hiruk-pikuk Tanah Abang di siang hari, dan mencari ketenangan sederhana di malam hari. Namun, di balik semua penyesuaian itu, ada satu hal yang masih sulit sekali kuatasi: mimpi buruk. Mimpi-mimpi itu adalah sisa-sisa trauma yang enggan pergi, terus menggerogoti ketenangan tidurku. Mimpi itu selalu sama, berulang, seperti film horor yang terus diputar dalam tidurku tanpa henti, memaksaku menghidupkan kembali setiap detik penderitaan. Aku kembali ke pesta pertunangan megah itu, mengenakan gaun brokat keemasan yang terasa mencekik leher dan jiwaku. Lampu-lampu sorot yang menyilaukan di panggung utama menyorot ke arah Rangga, dan di sana, dia berdiri, bukan sendirian, melainkan dengan Bella Pranoto. Mereka tertawa, tawa renyah yang menusuk, saling berpegangan tangan dengan mesra, seolah aku tak pernah ada di antara mereka, seolah keberadaanku adalah ilusi semata. Kemudian, dalam mimpi itu, pandangan mereka berdua beralih kepadaku. Wajah Rangga yang dulu ku kenal kini penuh kepuasan, dan Bella tersenyum sinis. Tawa mereka berubah menjadi bisikan-bisikan ejekan yang menggema di kepalaku. Miskin, hina, tak pantas, kau hanya sampah. Dan puncaknya, Ibu Sarita muncul. Wajahnya yang keriput dan penuh kebencian memenuhi seluruh penglihatanku, menyeringai dengan tatapan penuh kemenangan yang memuakan. Di tangannya, sebuah baskom berisi air kotor, persis seperti saat dia menyiramku ketika aku sedang salat. Dia melemparkannya padaku, dan aku merasakan dingin dan bau busuk air itu mengguyur tubuhku. Aku terbangun, terkesiap, terengah-engah, tubuhku bergetar hebat, dan keringat dingin membanjiri dahi. Sita sering terbangun karena teriakanku atau isak tangisku yang tak tertahankan. Dia akan segera menghampiriku, mengusap punggungku dengan lembut, dan menawariku segelas air hangat atau segelas teh herbal. Mimpi buruk lagi, Anya? Tanyanya lembut, prihatin, suaranya dipenuhi empati yang tulus. Aku hanya bisa mengangguk, napas masih terputus-putus, tenggorokanku kering. Selalu sama, Sid. Aku tidak bisa melupakannya. Rasanya nyata sekali, seperti aku mengalaminya lagi dan lagi. Sita memelukku erat, membiarkanku menangis di bahunya. Wajar, Anya. Kamu mengalami trauma yang besar. Itu bukan hal yang mudah dilalui. Tapi ingat, kamu sudah jauh dari mereka sekarang. Mereka tidak bisa menyakitimu lagi. Mereka tidak bisa menyentuhmu. Meskipun kata-kata Sita menenangkan, bayangan masa lalu itu masih menghantuiku, bahkan di siang hari saat aku terbangun. Terkadang, saat aku sedang sibuk melayani pelanggan yang berpenampilan mewah, mengenakan perhiasan berkilau dan berbicara dengan nada sombong, bayangan Ibu Sarita tiba-tiba muncul di benakku, dan aku merasa kecil, tidak berarti, dan hina lagi. Aku harus berjuang keras untuk menyingkirkannya, untuk fokus pada pekerjaanku, untuk tersenyum dan melayani dengan profesional. Aku tahu, ini adalah bagian dari proses penyembuhan, bagian dari perjalanan panjang untuk pulih, tapi rasanya begitu berat, begitu melelahkan. Suatu hari, Bu Rahma melihatku melamun saat membersihkan display cincin berlian. Tanganku berhenti bergerak, pandanganku kosong. Dia mendekatiku dengan langkah perlahan, ekspresinya penuh perhatian. Anya, ada apa? Kamu terlihat tidak fokus hari ini. Ada masalah? Tanyanya dengan suara tenang dan bijaksana. Aku ragu sejenak, bimbang apakah harus berbagi bebanku. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk jujur, setidaknya sebagian. Bu Rahma adalah orang yang bisa kupercaya. Maaf, Bu. Saya hanya teringat sesuatu. Ada masa lalu yang sulit sekali saya lupakan. Rasanya seperti terus membayangi saya. Bu Rahma menatapku dalam-dalam,
Sorot matanya seperti bisa menembus hingga ke relung jiwaku. Masa lalu itu seperti cermin yang retak. Anya, katanya, suaranya pelan dan menenangkan. Kita bisa terus melihat pantulan diri kita di dalamnya, melihat semua pecahan dan kerusakan, tapi itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa cermin itu sudah retak dan tidak utuh lagi. Kamu harus belajar membalikkan cermin itu. Jangan terus melihat ke belakang. Fokus pada apa yang ada di depanmu. Fokus pada dirimu yang baru, yang sedang kamu bangun. Kata-kata Bu Rahma menancap kuat di benakku, seperti sebuah mantra yang baru kutemukan. Membalikkan cermin. Itu bukan hal yang mudah, aku tahu itu. Tapi dia benar. Jika aku terus terperangkap dalam masa lalu, jika aku terus membiarkan bayangan mereka menghantuiku, aku tidak akan pernah bisa maju. Aku tidak akan pernah bisa membangun impianku. Aku tidak akan pernah bisa membuktikan kepada mereka, dan yang terpenting, kepada diriku sendiri, bahwa aku kuat, bahwa aku mampu, bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan. Aku mulai mencoba mempraktikannya. Setiap kali bayangan masa lalu muncul, setiap kali rasa sakit itu menyergap, aku akan memusatkan perhatian penuh pada detail perhiasan di tanganku. Kilau emas yang murni, potongan berlian yang sempurna, kehalusan ukiran pada liontin. Aku akan mengulang mantra dalam hati. Ini adalah hidupku sekarang. Ini adalah duniaku. Aku berhak bahagia. Aku juga mulai rajin berolahraga kecil setiap pagi sebelum berangkat kerja. Jogging di sekitar kompleks apartemen Sita. Keringat yang bercucuran dan napas tersengal-sengal terasa jauh lebih baik daripada tangisan atau rasa sakit yang memendam. Itu adalah caraku melepaskan amarah dan frustrasi yang menumpuk di dalam diriku. Meskipun mimpi buruk itu masih datang sesekali, intensitasnya mulai berkurang. Waktunya tidak sesering dulu, dan dampaknya tidak sedalam sebelumnya. Aku mulai tidur lebih nyenyak, meskipun masih ada beberapa malam yang sulit. Dan yang paling penting, aku mulai bermimpi tentang hal-hal lain, tentang perhiasan, tentang desain baru yang indah dan inovatif, tentang tokoku sendiri yang ramai dengan pelanggan, tentang masa depan yang cerah. Mimpi-mimpi itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih memberiku semangat dan energi positif. Aku tahu, jalan masih panjang. Proses penyembuhan ini tidak instan. Tapi setidaknya, aku mulai belajar cara menyingkirkan bayangan gelap masa lalu itu dan membiarkan cahaya harapan dan impian masuk ke dalam hidupku, menerangi setiap langkah yang kuambil. Waktu terus bergulir. Tak terasa setahun penuh telah berlalu sejak aku melangkahkan kaki pertama kali di pintu pusat permata. Aku sudah bukan lagi Anya yang pemalu, penakut, dan selalu menunduk di bawah bayang-bayang masa lalu. Setiap hari yang kujalani di toko Bu Rahma, setiap interaksi dengan pelanggan, setiap pelajaran tentang permata, telah mengasah diriku. Aku kini jauh lebih percaya diri, berani berinteraksi dengan berbagai jenis pelanggan, mulai dari ibu-ibu rumahan yang mencari perhiasan emas harian hingga kolektor yang mencari batu langka. Pengetahuanku tentang perhiasan, dari aspek teknis hingga estetik, sudah jauh melampaui sekadar asisten toko biasa. Aku bahkan sudah bisa membantu Bu Rahma dalam urusan inventaris, mengelola stok, dan bahkan sedikit tawar-menawar yang cerdik dengan pemasok untuk mendapatkan harga terbaik. Suatu pagi yang cerah, saat aku sedang menata ulang koleksi cincin berlian di etalase utama, Bu Rahma memanggilku ke ruangannya. Aku masuk dengan sedikit gugup, bertanya-tanya ada apa. Anya, katanya, dengan senyum tipis namun tulus di wajahnya. Saya tahu kamu punya bakat luar biasa. Kamu tidak hanya cerdas dalam memahami seluk-beluk bisnis ini, tapi kamu punya mata yang sangat bagus untuk perhiasan, kepekaan artistik yang jarang saya temui, dan yang terpenting, hatimu tulus saat melayani pelanggan. Saya sering melihat sketsa-sketsa desainmu yang terselip di buku catatanmu. Itu sangat bagus, Anya. Bahkan beberapa di antaranya menurut saya sangat orisinal dan punya potensi. Jantungku berdebar kencang mendengar pujian tak terduga itu.
Aku tidak tahu Bu Rahma selama ini memperhatikan sketsa-sketsaku yang kurahasiakan. Rasa malu bercampur bangga menyeruak. Terima kasih banyak, Bu, kataku, sedikit terbata-bata karena terkejut. Saya punya ide yang mungkin bisa kita wujudkan bersama. Lanjutnya, matanya berbinar penuh semangat. Bagaimana kalau kita coba membuat beberapa perhiasan berdasarkan desainmu? Kita bisa mulai dari yang sederhana, mungkin liontin atau anting-anting. Kita coba jual di toko ini sebagai koleksi eksperimen. Kalau laku, kalau responsnya bagus, kita bisa kembangkan lebih besar lagi. Tawaran itu bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan di siang bolong. Ini adalah kesempatan emas yang selalu kudambakan. Sebuah pintu yang terbuka lebar menuju impian terbesarku. Benarkah, Bu? Saya pasti akan mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Ibu. Jawabku penuh semangat, bahkan sedikit berteriak saking antusiasnya. Mulai saat itu, rutinitasku bertambah padat namun menyenangkan. Selain pekerjaan harian di toko, aku mencurahkan setiap malam, bahkan akhir pekan, untuk menyempurnakan desain-desainku. Aku memilih material yang tepat, mempertimbangkan setiap detail terkecil dari ukuran, bentuk, hingga penempatan permata. Aku berdiskusi intens dengan Bu Rahma tentang setiap aspek produksi, mulai dari estimasi biaya hingga memilih pengrajin. Kami akhirnya menemukan seorang pengrajin perhiasan lokal yang bersedia membantu mewujudkan desainku dalam skala kecil, dengan biaya yang masih terjangkau. Koleksi pertamaku adalah serangkaian liontin perak murni dengan sentuhan batu-batu semi mulia yang didesain minimalis namun tetap elegan dan memiliki makna. Aku memberi nama koleksi itu, Harapan Baru. Setiap liontin memiliki filosofi sederhana. Ada liontin berbentuk kupu-kupu yang melambangkan transformasi dan kebebasan setelah terkurung, atau bunga mekar yang menandakan awal yang indah dan janji pertumbuhan. Aku ingin setiap perhiasan ini tidak hanya indah, tapi juga bisa membawa pesan positif bagi pemakainya. Saat pertama kali liontin-liontin itu dipajang di etalase khusus di pusat permata, hatiku berdebar tak karuan, lebih kencang dari biasanya. Ini adalah kreasiku, impianku yang mulai menjadi nyata di depan mataku. Reaksi pelanggan sungguh di luar dugaan kami. Koleksi, Harapan Baru, laris manis. Bahkan beberapa model terjual habis dalam waktu singkat. Banyak yang memuji desainnya yang segar, unik, dan berbeda dari perhiasan umum di pasaran yang cenderung monoton. Mereka menyukai cerita dan filosofi di balik setiap liontin, merasa terhubung dengan makna yang ingin kusampaikan. Bu Rahma tersenyum puas. Raut bangga jelas terlihat di wajahnya. Saya sudah bilang, kamu punya bakat besar, Anya. Ini baru permulaan dari perjalananmu yang panjang. Selain mengembangkan desain dan produksi perhiasanku sendiri, selama setahun ini, aku juga aktif membangun jaringanku sendiri. Aku mulai menghadiri pameran perhiasan kecil di berbagai pusat perbelanjaan di Jakarta, mengikuti lokakarya desain yang diadakan komunitas, dan aktif di grup daring komunitas pengrajin perhiasan. Aku bertemu dengan banyak orang baru, mulai dari sesama pengrajin, desainer, hingga pengusaha toko perhiasan. Dari mereka, aku belajar banyak tentang tren pasar yang sedang berkembang, cara mengelola bisnis perhiasan yang efektif, dan aku berhasil menjalin koneksi dengan pemasok bahan baku yang lebih beragam dan berkualitas tinggi, seperti berbagai jenis batu mulia dan logam berharga. Aku bahkan mulai memahami seluk-beluk pemasaran digital dan media sosial, yang dulu tak pernah terpikirkan olehku dan terasa sangat asing. Suatu hari, di sebuah pameran perhiasan lokal yang cukup besar, aku bertemu dengan seorang importir batu mulia besar dari Surabaya, Bapak Herman. Dia adalah sosok yang sangat berpengalaman di industri ini. Dengan sedikit keberanian, aku memperlihatkan sketsa dan beberapa contoh koleksi, Harapan Baru, kepadanya. Dia tampak sangat tertarik, mengamati setiap detail dengan saksama. Desainmu punya karakter, Nona Anya. Ada jiwa di dalamnya, pujinya, matanya menunjukkan apresiasi yang tulus.
Jarang sekali saya melihat desainer muda dengan visi sekuat ini. Jika kamu ingin mengembangkan bisnismu lebih jauh dan membutuhkan pasokan batu mulia berkualitas tinggi, saya bersedia membantumu mendapatkan harga khusus. Anggap saja ini dukungan dari senior. Ini adalah tawaran emas yang tak bisa kutolak, sebuah jembatan ke arah impian yang lebih besar. Meskipun aku masih bekerja di Pusat Permata dan belajar banyak dari Bu Rahma, aku mulai merasa seperti seorang perancang perhiasan yang sesungguhnya, seorang pengusaha muda yang sedang merintis. Setiap penjualan koleksi, harapan baru, memberiku suntikan kepercayaan diri yang lebih besar, memupuk keyakinan bahwa aku memang bisa mewujudkan semua yang kucita-citakan. Masa lalu yang kelam itu masih ada di sana, bayangan mimpi buruk kadang datang menghantuiku di malam hari, tapi kini aku punya perisai yang kuat, keahlian yang kubangun sendiri, pengalaman berharga, jaringan koneksi yang luas, dan yang paling penting, harga diri yang kembali utuh. Aku tahu, langkah untuk membuka toko perhiasanku sendiri dan memenuhi janji yang kuucapkan pada Ibu Sarita sudah di depan mata. Jaringan koneksi dan pengalaman berharga ini adalah bekal terpentingku untuk melangkah maju. 2 tahun penuh telah berlalu sejak aku pertama kali menginjakan kaki di pintu Pusat Permata, sebagai seorang asisten yang polos dan penakut. 2 tahun yang mengubahku sepenuhnya, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental dan emosional. Dari seorang menantu yang terhina, terinjak-injak harga dirinya, kini aku telah bertransformasi menjadi seorang wanita mandiri dengan impian yang jelas dan tekad yang membaja. Koleksi, harapan baru, yang kuciptakan bukan hanya laris manis di toko Bu Rahma, tapi juga berkembang pesat. Desain-desainku semakin dikenal dan mendapatkan pengakuan. Bahkan ada beberapa pelanggan yang datang khusus ke toko hanya untuk mencari karyaku, yang mereka sebut memiliki jiwa dan cerita. Dari hasil penjualan koleksiku yang signifikan dan gaji bulanan yang diberikan Bu Rahma, aku sudah bisa menabung cukup banyak, jumlah yang tak pernah kubayangkan bisa kumiliki sebelumnya. Suatu sore yang cerah, dengan jantung berdebar kencang namun penuh keyakinan, aku memberanikan diri menemui Bu Rahma di ruang kerjanya yang selalu rapi. Ini adalah langkah besar yang sudah kupikirkan matang-matang selama berbulan-bulan. Sebuah keputusan yang akan mengubah seluruh arah hidupku. Aku mengetuk pintu, dan masuk setelah dipersilakan. Bu Rahma, kataku, mencoba menguatkan suara yang sedikit bergetar. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Bu Rahma menatapku, ekspresinya tenang. Sorot matanya yang bijaksana seolah sudah membaca pikiranku. Dia tersenyum kecil. Ya, Anya? Ada apa? Kamu terlihat serius sekali. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap serpihan keberanianku. Saya ingin berterima kasih banyak atas semua kesempatan yang Ibu berikan kepada saya selama ini. Ibu sudah mengajari saya banyak hal, dari nol, membimbing saya, dan yang paling penting, Ibu percaya pada saya saat tidak ada orang lain yang percaya. Berkat Ibu, saya bisa menemukan kembali diri saya yang sempat hilang, menemukan passion saya, dan bahkan membangun kembali harga diri saya. Aku jeda sejenak, menahan emosi yang mendesak, mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kalimat yang sebenarnya. Dan sekarang, saya merasa saya sudah siap untuk melangkah sendiri, Bu. Bu Rahma tersenyum tipis, senyum yang menunjukkan pengertian mendalam. Maksudmu, kamu ingin membuka toko perhiasanmu sendiri, Anya? Tebaknya, seolah sudah tahu betul apa yang akan kukatakan. Dia mengenalku lebih baik dari siapapun selama 2 tahun ini. Aku mengangguk, mata berkaca-kaca. Ya, Bu. Ini adalah impian yang sudah lama saya pendam, bahkan sebelum saya bekerja di sini. Saya ingin membangun Permata Hati, saya sendiri. Toko perhiasan yang mencerminkan visi dan nilai-nilai saya, seperti yang pernah saya bayangkan dulu. Saya ingin menciptakan perhiasan yang bukan hanya indah secara fisik, tapi juga memiliki makna dan cerita yang mendalam bagi setiap pemakainya. Bu Rahma bangkit dari kursinya, berjalan mendekatiku. Dia menepuk pundakku dengan lembut, tatapan matanya dipenuhi rasa bangga. Anya, saya tahu ini akan terjadi. Sejak pertama kali kamu datang ke sini, dengan mata yang dipenuhi ketakutan tapi juga ada kilatan tekad yang kuat, saya sudah melihat potensi besar dalam dirimu. Kamu punya hati yang tulus, semangat belajar yang tinggi, dan bakat yang luar biasa. Saya sangat bangga denganmu.
Kamu sudah melampaui semua ekspektasi saya, bahkan ekspektasimu sendiri. Ini bukan perpisahan, Anya. Ini adalah awal yang baru untukmu. Sebuah langkah maju yang besar. Kata-katanya yang tulus membuat air mataku tak terbendung lagi. Aku memeluk Bu Rahma erat-erat, membiarkan isak tangis haru keluar. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk segalanya. Saya tidak akan pernah melupakan semua kebaikan dan bimbingan Ibu. Ibu adalah malaikat penolong saya. Bu Rahma tertawa kecil, mengusap punggungku. Kalau begitu, siapkan dirimu baik-baik, Anya. Persiapkan semuanya dengan matang, jangan terburu-buru. Jika kamu butuh bantuan, saran, atau sekadar ingin berbagi cerita, jangan pernah sungkan. Pintu, Pusat Permata, akan selalu terbuka untukmu. Saya akan selalu mendukungmu. Keputusan untuk keluar dari Pusat Permata dan memulai bisnis sendiri bukanlah hal yang mudah. Rasanya seperti meninggalkan rumah kedua, sebuah tempat yang telah memberiku perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh. Namun, ini adalah langkah yang harus kuambil untuk benar-benar mandiri dan mewujudkan impianku. Sita, tentu saja, adalah orang pertama yang mendukung penuh. Akhirnya, Anya, ini yang kutunggu-tunggu. Aku akan membantumu mencari tempat, mendekorasi, apapun yang kamu butuhkan. Serunya gembira, matanya berbinar penuh semangat. Dengan modal yang cukup dari tabungan hasil kerja keras, dan jaringan pemasok batu mulia serta pengrajin yang sudah terbentuk selama 2 tahun terakhir, aku mulai mencari lokasi toko yang ideal. Aku ingin tempat yang strategis, mudah dijangkau oleh target pasar, dan mampu mencerminkan citra mewah namun juga hangat dan personal yang ingin kubangun untuk Permata Hati. Setelah berminggu-minggu mencari, menjelajahi berbagai sudut kota, aku menemukan sebuah ruko kecil di pusat kota yang baru saja selesai direnovasi. Lokasinya sangat strategis, di area yang sedang berkembang pesat dengan banyak butik-butik modern, kafe-kafe trendy, dan kantor-kantor. Lokasi itu sempurna. Aku memulai proses renovasi dan penataan interior dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Setiap detail kupikirkan sendiri, dari pemilihan warna dinding yang menenangkan namun elegan, tata letak etalase yang memaksimalkan tampilan perhiasan, sistem pencahayaan yang menyorot setiap kilau permata, hingga pemilihan furnitur yang nyaman dan mewah. Aku menghabiskan malam-malamku dengan membuat daftar inventaris awal, merencanakan koleksi pembuka, dan memikirkan strategi pemasaran yang efektif agar Permata Hati bisa segera dikenal. Ada rasa takut, tentu saja. Memulai sesuatu yang besar sendirian itu tidak mudah. Keraguan terkadang datang menyelinap di benakku, mempertanyakan apakah aku akan mampu. Namun, setiap kali keraguan itu datang, aku teringat ucapan Ibu Sarita yang pedas, yang menyebutku miskin dan hina, dan janji yang kuucapkan padanya di malam pesta pengkhianatan itu. Itu adalah bahan bakarku, pengingat kuat bagiku untuk terus maju dan tidak menyerah. Hari peresmian Permata Hati semakin dekat. Aku tahu ini akan menjadi momen paling penting dalam hidupku, sebuah titik balik yang tak akan pernah kulupakan. Momen di mana aku bisa menunjukkan kepada dunia, kepada setiap orang yang pernah meremehkanku, dan terutama kepada mereka yang telah menghancurkan hidupku, bahwa seorang Anya yang dulu miskin dan hina, kini telah bangkit sebagai pemilik toko perhiasan mewah. Ini bukan hanya tentang bisnis semata. Ini tentang harga diri yang telah lama kutuntut kembali, tentang kemenangan atas segala rasa sakit dan penghinaan. Ini adalah babak baru yang penuh gemilang. Hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba. Mentari pagi menyelinap dari balik gedung-gedung tinggi Jakarta, memancarkan cahaya keemasan yang terasa sejuk namun penuh harapan. Jantungku berdebar kencang, memompakan adrenalin ke seluruh tubuhku, sebuah denyutan kuat yang lebih karena antusiasme daripada kecemasan. Hari ini, Permata Hati akan resmi dibuka untuk publik. Aku berdiri di depan toko baruku, mengamati plang nama yang terukir elegan dengan font kaligrafi yang indah, Permata Hati. Kata-kata itu bukan hanya sekadar nama toko, melainkan sebuah manifestasi nyata dari segala perjuangan, tetesan air mata, dan harapan yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun. Ini adalah puncak dari segala upaya. Interior toko tampak memukau, persis seperti yang kubayangkan dalam sketsa-sketsa malamku. Lampu-lampu sorot LED dari langit-langit memantulkan cahaya gemerlap pada setiap etalase kaca yang berisi koleksi perhiasan.
Setiap sudut ruangan dirancang dengan teliti untuk memancarkan aura kemewahan yang tak berlebihan, namun tetap terasa hangat dan mengundang. Ada sofa-sofa beludru berwarna navy blue yang nyaman di sudut ruangan, cermin besar berbingkai emas yang memantulkan keindahan toko, dan vas bunga segar berisi lili putih di setiap meja pajangan. Aku ingin setiap pelanggan yang masuk merasa seperti tamu kehormatan, bukan sekadar pembeli. Koleksi, harapan baru, kini dipajang dengan lebih megah dan menonjol, ditemani oleh desain-desain baru yang jauh lebih berani, inovatif, dan penuh makna. Ada kalung berlian minimalis yang elegan untuk pemakaian sehari-hari, anting-anting dengan batu permata langka yang didatangkan khusus dari pemasok Bapak Herman, dan cincin-cincin pertunangan dengan ukiran personal yang menjadi ciri khas karyaku, membedakannya dari perhiasan lain di pasaran. Sita datang paling awal, pukul 7 pagi, membantuku mengecek setiap detail kecil, memastikan bunga-bunga segar di vas tidak layu dan setiap perhiasan berada di tempatnya. Wajahnya berseri-seri, senyumnya tak henti-hentinya terukir di bibirnya. "Kamu berhasil, Anya. Ini luar biasa. Aku tidak bisa percaya ini nyata," serunya, memelukku erat. Pelukan persahabatan yang tulus itu memberiku kekuatan, mengingatkanku pada dukungan tak terbatas yang telah ia berikan selama ini, menjadi pilar terkuatku. Tak lama setelah itu, Bu Rahma juga hadir, membawa sebuah karangan bunga besar yang indah, dipenuhi mawar putih dan babyias bereat. Matanya berkaca-kaca saat melihat toko yang telah kubangun. "Saya tahu kamu akan berhasil, Anya," bisiknya, suaranya dipenuhi rasa bangga yang tulus. "Sejak awal saya tahu kamu punya potensi besar. Sekarang kamu sudah menjadi permata yang sejati, bersinar dengan cahayamu sendiri." Kata-kata itu, yang keluar dari bibir wanita yang telah memberiku kesempatan kedua dalam hidup, jauh lebih berharga daripada berlian manapun yang ada di etalase tokoku. Itu adalah pengakuan atas perjuanganku, sebuah validasi atas jalan yang telah kupilih. Satu persatu tamu undangan mulai berdatangan seiring mendekatnya waktu peresmian. Teman-teman baru dari komunitas perhiasan, beberapa pengrajin yang berkolaborasi denganku untuk merealisasikan desain-desainku, dan tentu saja, Bapak Herman, importir batu mulia, yang datang dengan senyum ramah dan jabat tangan erat yang menunjukkan rasa hormat. Mereka semua memberikan ucapan selamat yang tulus dan pujian atas desain serta konsep toko yang elegan. Aku melayani setiap tamu dengan senyum terbaikku, menjelaskan filosofi di balik setiap koleksi, dan merasakan kebahagiaan yang meluap di dalam dada. Ini adalah kebahagiaan yang murni, yang kudapatkan dari hasil kerja kerasku sendiri. Namun, di tengah semua euforia dan gemerlap peresmian itu, ada satu bayangan yang melintas, tak terhindarkan, di benakku, Ibu Sarita dan Rangga. Aku bertanya-tanya, apakah mereka tahu tentang ini? Apakah mereka akan pernah melihatku sekarang? Apakah berita tentang permata hati akan sampai ke telinga mereka? Jujur, di satu sisi yang paling dalam, aku ingin mereka melihatnya, melihat bahwa wanita yang dulu mereka hinakan, yang mereka sebut miskin dan tak berguna, kini berdiri tegak, sukses dengan usahanya sendiri, dikelilingi oleh kemewahan yang ia ciptakan. Aku ingin mereka tahu bahwa kata-kata pedas mereka, yang dulu melukaiku hingga ke dasar jiwa, kini justru menjadi bahan bakar terkuatku, motivasi terbesar untuk meraih semua ini. Kilasan masa lalu tiba-tiba melintas dengan cepat dan jelas, seperti flashback yang tak terhindarkan. Aku ingat saat Ibu Sarita menyiramku dengan air kopi kotor itu, kata-kata miskin dan hina terngiang lagi di telingaku, seolah baru kemarin. Aku teringat saat dia mendorong Rangga ke panggung, di samping Bella Pranoto, menghancurkan hatiku di depan mata ribuan orang yang tak acuh. Rasa sakit itu, meskipun sudah memudar, masih terasa ada, mengendap di sudut jiwaku. Tapi kali ini, ia tidak lagi melumpuhkanku. Justru sebaliknya, ia memberiku kekuatan baru, sebuah dorongan untuk terus melangkah maju. Itu adalah pengingat akan janji yang kuucapkan padanya, sebuah sumpah di bawah langit kelam. Aku akan membeli semua harga dirimu yang tak seberapa itu. Saat itu, di tengah keramaian dan kegembiraan peresmian tokoku sendiri, aku menyadari bahwa ini bukan hanya tentang membalas dendam atau sekadar unjuk gigi. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini tentang membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku layak. Layak untuk sukses, layak untuk bahagia,
layak untuk memiliki impian besar dan mewujudkannya dengan tangan sendiri. Peresmian, Permata Hati, adalah bukti nyata bahwa aku telah membeli kembali setiap inci harga diriku sendiri, dengan keringat, air mata, dan kerja keras yang tak kenal lelah. Ini adalah babak baru yang sesungguhnya dalam hidupku, sebuah kebangkitan. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengamati setiap detail toko yang penuh kebanggaan, dan tersenyum. Bukan senyum yang dipaksakan atau dibuat-buat, melainkan senyum tulus dari seorang Anya yang telah menemukan jati dirinya, yang telah berdiri kokoh di atas kakinya sendiri. Aku adalah pemilik toko perhiasan mewah, dan ini adalah kisahku. Peresmian, Permata Hati, bukan hanya sekadar acara seremonial semata. Kabar tentang toko perhiasan baru yang didirikan oleh seorang desainer muda bernama Anya dengan cepat menyebar seperti api. Artikel kecil di koran lokal, ulasan positif dari beberapa influencer media sosial, dan bisikan dari mulut ke mulut di kalangan pebisnis dan sosialita membuat namaku mulai dikenal. Toko baruku mendapat ulasan yang sangat positif, terutama karena desain perhiasan yang unik, berbeda, dan memiliki jiwa yang kuat. Sebuah konsep yang jarang ditemukan di toko perhiasan konvensional. Aku disibukkan dengan berbagai hal, mengelola operasional toko sehari-hari, bertemu klien-klien penting untuk pesanan khusus, dan tentu saja, terus merancang koleksi-koleksi baru yang lebih inovatif. Kesibukan yang tak berkesudahan itu menjadi perisai terbaikku dari bayang-bayang masa lalu yang kadang masih mencoba menyelinap. Aku tahu betul bagaimana kabar di kalangan sosialita Jakarta bergerak, seringkali lebih cepat dari kecepatan cahaya, menjalar dari satu arisan ke arisan lain, dari satu klub golf ke klub golf lainnya. Desas-desus tentang pemilik baru, Permata Hati, seorang desainer muda bernama Anya, yang dulunya adalah menantu keluarga terkemuka yang misterius, pasti akan sampai ke telinga mereka. Aku sering membayangkan reaksi Ibu Sarita. Apakah dia akan terkejut? Marah? Merasa tertipu? Atau mungkin mencoba mengabaikannya seolah aku tidak pernah ada? Fantasi-fantasi itu kadang memberiku kekuatan. Suatu siang yang terik di pertengahan bulan Juni, saat jam menunjukkan pukul 1 siang, aku sedang menjelaskan detail rumit sebuah kalung berlian custom kepada seorang klien wanita berpenampilan sangat elegan. Klien itu adalah Nyonya Renata, seorang kolektor perhiasan yang cukup berpengaruh. Tiba-tiba, pintu toko, Permata Hati, terbuka, dan lonceng kecil yang terpasang di atasnya berdentang lembut, memecah keheningan yang nyaman. Aku mendongak, dan duniaku seolah berhenti berputar. Suara di sekitarku lenyap, digantikan oleh detak jantungku sendiri yang menggila. Di ambang pintu, terpaku, berdiri Ibu Sarita. Dia mengenakan setelan formal berwarna abu-abu mutiara yang mewah, dipadukan dengan tas tangan Hermes yang mahal dan kalung mutiara yang berkilauan di lehernya. Perhiasan yang kuingat betul sering ia kenakan saat menghadiri acara penting. Di sampingnya, berdiri Rangga. Penampilannya rapi, namun wajahnya tampak lebih kurus, bahkan sedikit kusam, dan ada kerutan khawatir yang jelas terlihat di dahinya. Ia tidak terlihat seperti Rangga yang dulu, yang selalu angkuh dan percaya diri. Aku terdiam, membeku di tempatku. Klienku, Nyonya Renata, mengikuti arah pandangku dan menoleh ke arah pintu. Ibu Sarita dan Rangga, setelah beberapa saat terpaku, akhirnya menyadari keberadaanku. Mata Ibu Sarita membelalak lebar, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengucapkan sesuatu tapi tak ada suara yang keluar. Ia mengerjap beberapa kali, cepat dan panik, seolah mencoba memastikan bahwa yang berdiri di balik meja konter, Permata Hati, ini bukanlah fata morgana atau ilusi. Senyum tipis yang tadi terukir di bibirku untuk Nyonya Renata, kini memudar, digantikan oleh ketegangan yang mencengkeram. Rangga, di sisi lain, tampak pucat pasi, seperti baru melihat hantu. Ada kilatan rasa bersalah yang sangat jelas di matanya saat pandangan kami bertemu. Sebuah kilatan yang langsung ia sembunyikan dengan menunduk ke lantai. Dia tak lagi terlihat angkuh dan penuh kepercayaan diri seperti di pesta pertunangannya dulu. Ia terlihat rapuh. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai diri, memanggil kembali semua kekuatan yang telah kubangun. Ini adalah momen yang kutunggu. Momen puncak dari janji yang kuucapkan dulu. Tapi juga momen yang paling kutakuti, karena melibatkan orang-orang yang pernah melukaiku begitu dalam. Aku harus tetap profesional.
Aku menoleh kembali ke Nyonya Renata, berusaha tersenyum meskipun bibirku terasa kaku. Mohon maaf sebentar, Nyonya, kataku lembut, dengan nada profesionalisme yang kulatih bertahun-tahun. Kemudian, dengan langkah yang mantap dan kepala terangkat tinggi, aku melangkah maju, mendekati Ibu Sarita dan Rangga. Aku menjaga jarak yang sopan namun tegas, menciptakan batasan yang jelas. Selamat datang di Permata Hati, kataku, suaraku datar dan terkontrol, tanpa sedikit pun emosi yang terlihat. Aku tidak ingin mereka melihat kelemahanku lagi. Ada yang bisa saya bantu, Bapak dan Ibu. Ibu Sarita masih membisu, mulutnya sedikit terbuka, seolah-olah ia menelan lidahnya. Matanya terus menyapu setiap sudut toko, dari etalase berlian yang berkilauan, koleksi cincin unik, hingga plang nama Permata Hati yang terpampang megah di dinding belakang kasir. Ada campuran kebingungan yang mendalam, ketidakpercayaan yang nyata, dan sedikit amarah yang mulai terlihat di wajahnya, seolah ia sedang mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Rangga mengangkat pandangannya, menatapku lagi. Kali ini, tatapannya penuh dengan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Sebuah ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya selama kami bersama. Anya. Panggilnya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Seolah tak percaya aku benar-benar di sini, berdiri di balik meja kasir toko perhiasan mewah ini, bukan lagi gadis yang ia tinggalkan. Aku menatap mereka berdua, bergantian, tanpa gentar. Aku sudah tidak lagi menjadi Anya yang dulu mereka kenal, yang mudah menangis dan bisa mereka injak-injak sesuka hati. Aku adalah pemilik Permata Hati, sebuah nama yang kubangun dengan tetesan keringat dan air mata, sebuah simbol kemandirian dan kekuatan. Aku telah siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Ini adalah awal dari pembalasanku, bukan dengan kata-kata kasar atau tindakan gegabah, melainkan dengan bukti nyata kesuksesanku, dengan keberadaanku yang kini jauh lebih berharga dari semua perhiasan yang mereka miliki. Suasana di Permata Hati mendadak berubah menjadi tegang, diselimuti keheningan yang memekakan telinga setelah dentingan lonceng pintu. Nyonya Renata, klien wanita berkelas yang sedang kupandu memilih kalung, merasakan perubahan drastis itu. Dia menatapku dengan kerutan samar di dahinya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah pintu di mana Ibu Sarita dan Rangga terpaku. Aku tahu Nyonya Renata adalah sosialita dengan jaringan luas. Pertemuan tak terduga ini pasti akan menjadi buah bibir di kalangan mereka, dan aku tidak peduli. Jadi, ada yang bisa saya bantu, Bapak dan Ibu. Ulangku, nadaku tetap datar, tanpa sedikit pun keramahan yang biasanya kutunjukkan pada pelanggan. Aku ingin menunjukkan bahwa batas antara masa lalu yang menyakitkan dan masa kini yang penuh kemandirian sudah sangat jelas terukir. Tidak ada lagi celah untuk kelemahan. Ibu Sarita akhirnya menemukan suaranya, meskipun masih terdengar kaget dan serak. Anya? Ini tokomu. Mata lebarnya menyapu sekeliling ruangan, dari desain interior yang mewah dan elegan, deretan etalase kaca berisi perhiasan berkilauan, hingga plang nama Permata Hati yang terpampang megah di dinding belakang. Ada rasa tak percaya yang kuat, bahkan sedikit horor, dalam suaranya. Bagaimana mungkin kau bisa punya semua ini? Dengan kerja keras, Bu. Dengan kerja keras, Bu, potongku cepat, tanpa memberinya kesempatan untuk meremehkan atau menghina. Aku tahu dia sedang memproses fakta yang sulit diterima, bahwa aku, wanita yang ia anggap tak berguna dan hanya beban, kini berdiri di hadapannya sebagai pemilik bisnis yang sukses dan berkelas. Ini adalah Permata Hati, toko perhiasan saya, yang saya bangun sendiri dari nol. Wajah Ibu Sarita memerah padam. Ekspresi tak percaya yang bercampur syok itu perlahan berubah menjadi kemarahan yang membara dan sedikit rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan. Dia selalu berpikir aku tak akan pernah bisa bangkit, bahwa aku akan selalu terjebak dalam kemiskinan dan ketergantungan. Kerja keras. Kau ini bicara apa? Jangan-jangan kau mencuri uang Rangga? Atau kau dapat dari mana semua ini? Pasti ada yang membantumu dengan cara kotor. Tuduhnya. Suaranya mulai meninggi, memecah kesunyian toko. Aura negatifnya menyebar ke seluruh ruangan. Rangga, yang sedari tadi hanya diam membisu di samping ibunya, tampak sangat tidak nyaman. Dia tiba-tiba angkat bicara, suaranya sedikit parau dan penuh kecanggungan.
Ibu, jangan bicara begitu, tegurnya, mencoba menenangkan ibunya. Dia kemudian menatapku, tatapan penyesalannya semakin dalam, matanya tampak layu. Anya, aku minta maaf. Aku tidak tahu kamu akan sampai sejauh ini. Aku tidak menyangka. Aku menatap Rangga. Permintaan maaf? Setelah semua yang dia lakukan, setelah mengkhianatiku di depan umum, setelah membiarkan ibunya menyiksaku bertahun-tahun, emosiku bergejolak, tapi aku menahannya dengan sekuat tenaga. Terlambat, Mas, kataku, suaraku dingin dan tegas, seperti es. Permintaan maafmu tidak akan mengubah apa-apa dari semua yang sudah terjadi. Kau sudah memilih jalanmu, dan aku memilih jalanku sendiri. Memilih jalanmu. Dengarkan, Rangga. Ibu Sarita mencengkeram erat lengan putranya. Jari-jarinya memutih karena cengkeraman. Perempuan ini hanya ingin mempermalukan kita. Lihat dia sekarang, berlagak sukses. Pasti ada udang di balik batu. Dia pasti hanya ingin membalas dendam. Aku tersenyum tipis, senyum yang bukan karena bahagia, melainkan karena rasa puas yang getir. Ini adalah momen yang kuimpikan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi rasanya jauh lebih dingin dan hambar daripada yang kubayangkan. Tidak ada kepuasan yang meledak-ledak, hanya sebuah ketenangan yang dingin. Saya tidak perlu mempermalukan siapapun, Bu, kataku. Suaraku kini mengandung sedikit ketegasan yang tak terbantahkan, seperti bilah pisau yang tajam. Keberadaan saya di sini, di toko ini, adalah bukti nyata. Ini adalah hasil keringat saya sendiri, dari nol, dari puing-puing. Setelah Anda dan putra Anda membuang saya seolah saya tidak berharga. Nyonya Renata, yang menyaksikan drama pribadi yang tak terduga ini, berdehem pelan, merasa tidak nyaman. Anya, saya rasa saya akan kembali lain waktu, katanya, suaranya sopan namun jelas ingin menghindari ketegangan ini. Dia mengangguk padaku dan bergegas keluar. Tentu, Nyonya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, kataku, membungkuk sedikit padanya, menunjukkan profesionalisme. Setelah Nyonya Renata keluar, aku kembali menatap Ibu Sarita dan Rangga, kini tanpa penghalang atau penonton. Dengar, Bu, lanjutku, suaraku kini sangat terkontrol. Setiap kata terucap jelas dan berbobot. Saya tidak tahu apa tujuan Anda datang ke sini, atau mengapa Anda harus menuduh saya tanpa dasar. Tapi toko ini bukan tempat untuk drama keluarga Anda. Jika Anda datang sebagai pelanggan yang ingin melihat-lihat perhiasan, saya bisa melayani Anda sebagai profesional. Jika tidak, saya mohon Anda pergi. Saya punya banyak pekerjaan dan tidak punya waktu untuk hal semacam ini. Ibu Sarita terkesiap. Wajahnya semakin memerah, antara amarah yang memuncak dan rasa malu yang mendalam. Dia tidak pernah menduga aku akan seberani ini, seberani untuk mengusirnya dari tokoku sendiri. Dia ingin membantah, bibirnya bergetar. Tapi sepertinya kata-kata tercekat di tenggorokannya, tak mampu membentuk kalimat. Rangga, melihat ibunya yang terpaku dan mulai terlihat tertekan, meraih tangannya. Ayo, Bu, kita pulang saja. Anya benar. Tidak, aku tidak akan pergi sebelum perempuan ini. Ibu Sarita mencoba melawan, menghentakkan kakinya, tapi Rangga menyeretnya perlahan namun tegas keluar toko. Ia tampak berusaha menyelamatkan ibunya dari situasi yang memalukan ini. Saat mereka melangkah keluar, Ibu Sarita menoleh padaku sekali lagi. Matanya menatapku dengan campuran kebencian, kekalahan, dan semacam ketidakpercayaan yang baru. Seolah dia melihat hantu dari masa lalu yang kini berdiri di depannya sebagai lawan yang tak terkalahkan, sebagai kenyataan pahit yang tak bisa ia sangkal. Rangga menoleh juga, tatapannya masih dipenuhi penyesalan yang mendalam dan kesedihan yang tak terucapkan. Mereka akhirnya pergi, menghilang di balik pintu, meninggalkan keheningan yang berat di belakang mereka. Aku terdiam sejenak, menghela napas panjang, sebuah beban besar terangkat dari dadaku. Kakiku sedikit gemetar, sisa-sisa adrenalin masih terasa, tapi hatiku terasa lapang. Aku telah menghadapi mereka. Aku telah berdiri tegak. Dan aku telah membuktikan bahwa kata-kataku di malam pesta pengkhianatan itu, janji untuk membeli kembali harga diriku, bukan sekadar omong kosong belaka. Itu adalah kenyataan.
Setelah kepergian mendadak Ibu Sarita dan Rangga, suasana di Permata Hati kembali tenang. Namun meninggalkan jejak ketegangan yang samar, seperti riak air setelah batu dilemparkan. Aku menghela napas panjang, mencoba meredakan detak jantungku yang masih bergemuruh hebat di dada. Meskipun konfrontasi itu dingin dan singkat, dampaknya terasa begitu nyata, sebuah validasi yang tak terucapkan, penegasan bahwa aku telah melangkah sangat jauh dari titik terendahku. Mereka melihatku kini, berdiri tegak di atas kakiku sendiri. Aku kembali ke meja kasir, berusaha keras mengendalikan diri, mencoba fokus pada pekerjaan dan detail perhiasan di tanganku. Namun, pikiranku terus berputar pada ekspresi wajah Ibu Sarita, campuran keterkejutan, kemarahan yang tertahan, dan kekalahan yang tak dapat disembunyikan, serta tatapan Rangga yang penuh penyesalan. Aku tahu, apapun yang mereka rasakan saat itu adalah konsekuensi langsung dari pilihan dan tindakan mereka sendiri di masa lalu. Ini bukan lagi urusanku, dan aku tidak lagi merasakan kebencian yang mendalam, hanya sebuah ketidakpedulian yang dingin. Sore itu, Sita datang. Dia tidak sengaja mendengar insiden kecil itu dari salah satu staf toko yang sedang bergosip di pantry. Matanya menunjukkan kekhawatiran yang samar. "Mereka datang, ya?" tanyanya lembut, tangannya meraih tanganku di atas meja, seolah ingin memberiku kekuatan. Aku mengangguk, menghela napas. "Ya." Dan mereka kaget sekali. Aku menceritakan secara singkat apa yang terjadi, bagaimana Ibu Sarita mencoba menuduhku dengan tuduhan tak masuk akal, dan bagaimana Rangga tampak menyesal, bahkan sedikit rapuh. Sita tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung kepuasan. "Bagus. Biar mereka tahu siapa yang sekarang berhadapan dengan mereka. Kau tidak lagi selemah dulu, Anya. Kau sudah menjadi singa betina yang kuat." Dia merangkulku erat. "Ini adalah kemenanganmu. Jangan biarkan mereka mengganggumu lagi. Fokus pada Permata Hati." Kabar tentang insiden di Permata Hati menyebar dengan sangat cepat di kalangan sosialita Jakarta, bagaikan api yang menjalar di rerumputan kering. Nyonya Renata, klienku yang menyaksikan drama itu, pasti telah menceritakannya ke seluruh jaringannya. Esok harinya, telepon genggamku berdering tak henti-hentinya. Beberapa teman lama yang sudah lama tak kudengar kabarnya mencoba menghubungiku, beberapa kenalan bisnis, dan bahkan wartawan dari majalah gaya hidup terkemuka mencoba menghubungiku untuk permintaan wawancara eksklusif. Mereka semua ingin tahu detailnya, ingin mendengar ceritaku secara langsung. Aku menolak semua permintaan wawancara. Aku tidak ingin popularitasku dibangun di atas drama pribadi, di atas air mata dan rasa sakit masa lalu. Permata Hati harus dikenal karena kualitas perhiasannya yang tak tertandingi, karena desainnya yang unik, dan karena makna di balik setiap karya, bukan karena sensasi atau gosip murahan. Aku hanya meminta Sita, sebagai teman dekat dan orang yang paling kupercaya, untuk menyebarkan narasi yang ingin aku sampaikan, bahwa Permata Hati adalah buah dari kerja keras, dedikasiku yang tak kenal lelah, dan passion yang mendalam, sebuah tempat di mana keindahan dan cerita personal berpadu harmonis. Aku ingin fokus pada bisnis, pada masa depanku, bukan pada masa lalu yang menyakitkan. Meskipun aku menolak wawancara, insiden itu secara tak langsung membawa dampak positif yang tak terduga. Banyak yang penasaran dengan toko perhiasan yang membuat Ibu Sarita dan Rangga terkejut, membuat mereka terdiam. Jumlah pengunjung Permata Hati meningkat drastis dalam beberapa minggu setelah kejadian itu. Penjualan juga naik secara signifikan, jauh melampaui target bulanan. Rupanya, gosip di kalangan sosialita, meski tidak diinginkan, bisa menjadi promosi yang sangat efektif. Aku tetap menjalankan rutinitas seperti biasa, namun dengan semangat yang lebih membara, sebuah api yang tak pernah padam di dalam diriku. Setiap kilau perhiasan yang terjual, setiap senyum puas dari pelanggan yang mengenakan karyaku, adalah bukti nyata dari kemajuan yang telah kucapai, sebuah validasi atas setiap pengorbanan. Aku sering menghabiskan malam dengan merancang desain baru, memikirkan ekspansi bisnis di masa depan, dan menyusun strategi bisnis jangka panjang yang ambisius. Mimpi-mimpi tentang memiliki cabang di kota lain, atau bahkan menjadi merek perhiasan terkenal, kini terasa semakin dekat, bukan lagi sekadar angan-angan. Hubunganku dengan Bu Rahma dan Bapak Herman semakin erat. Mereka menjadi penasihat setiaku,
membantu dengan segala tantangan yang muncul dalam mengelola bisnis yang berkembang pesat. Mereka tidak hanya melihat potensi besar dalam diriku sebagai desainer, tetapi juga sebagai seorang pebisnis yang visioner dan tangguh. Di sisi lain, aku mulai mendengar desas-desus tentang keluarga Rangga. Bisnis mereka dikabarkan sedang mengalami masalah serius. Ada keretakan di beberapa proyek besar, bahkan beberapa proyek mandek. Hubungan mereka dengan keluarga Pranoto, yang dulu terlihat begitu mulus dan menguntungkan, kini tidak seharmonis yang diharapkan. Dikabarkan adanya pembatalan proyek gabungan. Rangga sendiri, menurut beberapa informasi yang sampai ke telingaku melalui jaringan luasita, tampak semakin tertekan dan tidak bersemangat. Aku tidak mencari tahu detailnya, aku tidak peduli, tapi kabar itu sesekali sampai ke telingaku. Aku tidak merasakan kepuasan yang brutal atau keinginan untuk bersorak, hanya sebuah pemahaman dingin bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya sendiri. Karma, mungkin. Aku telah menemukan kedamaian dalam kemandirianku, dalam setiap kilau permata yang kurancang dan kujual, dalam setiap langkah yang kuambil sendiri. Aku telah membeli kembali harga diriku, bukan dengan uang, melainkan dengan kekuatan, ketekunan, dan passion yang tak tergoyahkan. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang bisa kuraih, kemenangan yang tak akan pernah bisa mereka renggut dariku. Beberapa bulan telah berlalu sejak insiden tak terduga di toko, ketika bayangan masa lalu datang menghantuiku. Namun, hidupku berjalan dengan sangat baik, bahkan cenderung meningkat pesat. Permata Hati semakin dikenal luas, bukan hanya di kalangan kolektor perhiasan, tetapi juga di antara masyarakat umum yang mencari desain unik dan bermakna. Aku kini berencana membuka cabang kedua di Jakarta, sebuah langkah besar yang sedang dalam tahap perencanaan, dan bahkan mulai mempertimbangkan potensi pasar internasional untuk memperluas jangkauan mereka. Bisnis telah menjadi segalanya bagiku, sebuah pelarian yang memuaskan dan sebuah pembalasan yang manis atas semua luka lama. Hubunganku dengan Sita pun semakin erat. Dia kini bekerja penuh waktu sebagai manajer operasional di Permata Hati, membantu meringankan bebanku yang semakin bertambah. Suatu pagi yang sibuk, saat aku memeriksa tumpukan email pekerjaan, sebuah undangan digital dengan logo mewah dan desain yang elegan menarik perhatianku. Undangan itu berasal dari sebuah yayasan amal bergengsi yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak, sebuah misi yang sangat dekat dengan hatiku. Mereka mengundangku sebagai salah satu keynote speaker untuk acara gala dinner dan lelang amal tahunan mereka yang akan datang. Aku terkejut, namun juga merasa sangat terhormat. Ini adalah kesempatan besar untuk membagikan kisah perjalananku, menginspirasi perempuan lain yang mungkin sedang berjuang, dan menunjukkan bahwa seorang wanita bisa bangkit dari keterpurukan, sekecil apapun kemungkinannya. Namun, saat aku membaca daftar tamu kehormatan dan donatur utama yang terlampir di bagian bawah undangan, jantungku mencelos. Di antara nama-nama besar pengusaha, pejabat tinggi, dan sosialita terkemuka Jakarta, terpampang jelas nama keluarga Pranoto. Dan tentu saja, itu berarti kemungkinan besar Bella Pranoto akan hadir. Bahkan, ada kemungkinan Rangga dan Ibu Sarita juga akan berada di sana, di tempat yang sama denganku, di acara penting ini. Aku merasakan kembali gejolak emosi lama yang sempat ku merasa sudah terkubur. Ketakutan, kemarahan, dan keinginan untuk menghindar bercampur aduk, mencoba menarikku kembali ke dalam lubang kesedihan. Tapi kemudian, tekad membara yang telah kubangun selama bertahun-tahun, yang menjadi fondasi hidupku, muncul kembali dengan kuat. Aku tidak akan lari. Tidak lagi. Ini adalah panggungku. Ini adalah momenku. Aku telah berjanji untuk membeli kembali harga diriku, dan ini adalah kesempatan sempurna untuk menunjukkannya di hadapan mereka, di hadapan banyak orang penting, di hadapan seluruh dunia yang pernah menjadi saksi kehancuranku. Dengan keyakinan yang bulat, aku menekan tombol accept pada undangan itu. Malam acara tiba. Aku memilih gaun panjang berwarna emerald green yang elegan dan sederhana, namun memancarkan aura kemewahan yang tak terbantahkan. Gaun itu menonjolkan siluet tubuhku yang kini lebih ramping dan percaya diri, dan warna hijau zamrudnya kontras indah dengan warna kulitku yang cerah. Aku melengkapi penampilanku dengan kalung berlian simpel namun memukau dari koleksi Harapan Baru yang kubuat khusus untuk momen ini, serta sepasang anting yang serasi. Riasanku tipis dan natural,
hanya menonjolkan mata yang kini memancarkan ketegasan dan bibir yang tersenyum tipis. Aku ingin tampil profesional, anggun, dan berwibawa, bukan berusaha menarik perhatian dengan cara yang salah atau berlebihan. Sita, yang menemaniku, tampak kagum saat melihatku. "Kamu cantik sekali, Anya. Mereka pasti akan terkejut melihatmu," bisiknya, matanya berbinar. "Aku tidak ingin mereka terkejut karena penampilanku semata, Sid," kataku, mencoba menenangkan debaran di dadaku. "Aku ingin mereka terkejut karena siapa diriku sekarang. Karena aku ada di sini, di panggung ini." Ballroom hotel bintang 5 itu jauh lebih megah daripada pesta pertunangan Rangga dulu. Ratusan tamu, semua berpenampilan glamor dan berkelas tinggi, memenuhi ruangan. Musik klasik mengalun lembut dari sudut ruangan, menciptakan suasana yang mewah dan eksklusif. Aku menyapa beberapa kenalan bisnis baru, bertukar kartu nama, dan memperkenalkan Permata Hati dengan bangga. Setiap orang yang kuajak bicara tampak antusias dan menghargaiku, bahkan beberapa di antaranya langsung menunjukkan minat untuk berkolaborasi. Kemudian, di tengah kerumunan yang bercahaya, mataku menangkap sosok yang familiar. Sosok yang selama ini hanya muncul dalam mimpi burukku. Di salah satu meja bundar yang mewah, tak jauh dari panggung utama, duduklah keluarga Pranoto. Di sana ada Bella, tampil memukau dengan gaun kutur berwarna merah menyala, tampak sedikit lebih gemuk dari terakhir kali kulihat. Dan di sampingnya, duduklah Rangga, yang terlihat sedikit lebih kurus dan kuyu dari pertemuan terakhir kami di toko. Dia tampak tidak nyaman, sesekali menggaruk tengkuknya, seperti ada beban yang tak terlihat membebani pikirannya. Dan, tentu saja, ada Ibu Sarita, duduk tegak dengan ekspresi angkuh yang tak pernah berubah, meskipun terlihat sedikit lebih menua dan ada kerutan di sudut matanya yang tidak pernah kusangka akan muncul. Pandanganku tanpa sengaja bertemu dengan mata Rangga. Ada keterkejutan yang jelas di matanya, diikuti dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran penyesalan yang mendalam, kesedihan, dan mungkin sedikit keheranan melihatku di tempat seperti ini. Dia tidak lagi terlihat begitu percaya diri dan sombong seperti dulu. Kemudian, pandangan Ibu Sarita beralih kepadaku. Matanya membelalak lebar, ekspresi terkejut yang sama persis seperti saat di toko, namun kali ini bercampur dengan amarah yang lebih dalam. Seolah aku adalah mimpi buruk yang tak bisa ia hindari, kenyataan pahit yang terus mengejarnya. Aku tidak menunduk. Aku tidak mengalihkan pandangan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh ketenangan, percaya diri, dan kemenangan yang lembut. Ini bukan senyum kemenangan yang kejam atau berniat membalas dendam, melainkan senyum kebebasan, sebuah senyum yang mengatakan, "Aku baik-baik saja tanpamu, bahkan jauh lebih baik. Aku telah menuntaskan janjiku. Aku telah bangkit. Dan malam ini, di panggung yang sama di mana mereka pernah menghancurkanku, aku akan berbicara. Aku akan menunjukkan siapa Anya yang sesungguhnya." Pewara acara, seorang MC kondang dengan suara baritonnya, naik ke panggung utama. Suaranya menggelegar melalui speaker berkualitas tinggi, mengumumkan sesi berikutnya. Dan sekarang, kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari seorang wanita luar biasa yang telah membuktikan kekuatan tekad dan kegigihan. Pemilik dan desainer di balik merek perhiasan yang kini menjadi buah bibir, Permata Hati, Nyonya Anya Setiawan. Tepuk tangan meriah dan gemuruh membahana di seluruh ballroom, lebih nyaring dari yang kuduga. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengatur detak jantungku yang berpacu kencang, menenangkan setiap saraf di tubuhku. Ini dia. Momen yang tak hanya tentang diriku, tapi juga tentang setiap wanita di luar sana yang pernah merasa diremehkan, diinjak-injak, dan dipaksa untuk percaya bahwa mereka tidak cukup baik, tidak layak. Aku melangkah anggun dan mantap menuju panggung, senyum tipis terukir di bibirku. Gaun emerald green yang kukenakan seolah ikut memancarkan aura kepercayaan diri dan ketenangan yang telah lama kuperjuangkan. Lampu sorot yang tadinya menyinari panggung kini sepenuhnya menyorotku. Bukan lagi menyorot mereka yang pernah menyakitiku. Mataku menyapu kerumunan yang tampak takjub. Aku melihat Sita di barisan depan. Matanya berkaca-kaca penuh bangga, senyumnya lebar. Aku melihat Bu Rahma dan Bapak Herman, mengangguk penuh semangat. Tatapan mereka memberikan kekuatan tak terlihat. Dan kemudian, pandanganku tanpa sengaja tertuju pada meja keluarga Pranoto. Ibu Sarita tampak tegang,
mencengkeram erat tas tangan bermereknya, raut wajahnya mengeras. Ekspresi Rangga tidak terbaca. Ia tampak menunduk, menghindari tatapanku, bahunya sedikit merosot. Bella Pranoto sesekali melirikku dengan tatapan ingin tahu yang samar, bercampur sedikit rasa cemburu yang tak bisa ia sembunyikan. Aku meraih mikrofon yang disiapkan, merasakan dinginnya logam di tanganku, sebuah sensasi yang membantuku tetap membumi. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat. Suaraku terdengar jelas dan mantap, tanpa getaran sedikit pun, memenuhi setiap sudut ruangan. Malam ini, saya berdiri di hadapan Anda bukan hanya sebagai pemilik dan desainer dari Permata Hati. Saya berdiri sebagai bukti hidup bahwa dari abu kehancuran, seseorang bisa bangkit. Bahwa dari dasar jurang keputusasaan, bisa lahir sesuatu yang jauh lebih indah, lebih kuat, dan tak terpatahkan. Aku memulai ceritaku. Bukan dengan menuding atau meratapi nasib buruk, melainkan dengan narasi yang jujur, inspiratif, dan penuh keberanian. Aku berbicara tentang pernikahan tanpa cinta yang kering, tentang hinaan yang menjadi makanan sehari-hari, tentang bagaimana harga diriku diinjak-injak hingga aku merasa tak berarti, seperti sehelai daun kering yang diterbangkan angin. Aku tidak menyebut nama, tidak ada kata-kata kasar atau makian, tapi setiap orang di ruangan itu, terutama mereka di meja keluarga Pranoto, pasti tahu persis siapa yang kubicarakan. Ada saatnya, kataku, suaraku sedikit meninggi, dipenuhi emosi yang terkontrol dengan sempurna. Saya percaya bahwa nilai seorang wanita ditentukan oleh status pernikahannya, atau oleh kekayaan dan kedudukan keluarga suaminya. Ada saatnya, saya disiram dengan air kotor, diperlakukan seperti binatang kotor, hanya karena saya dianggap tidak pantas, tidak setara. Ada saatnya, saya ditinggalkan dan dihancurkan di depan mata ribuan orang, disaksikan secara terang-terangan, hanya karena saya bukan pilihan yang lebih baik untuk ambisi dan nama besar sebuah keluarga. Aku melihat Ibu Sarita menggeliat tidak nyaman di kursinya, wajahnya memerah padam. Rangga yang tadinya menunduk kini mengangkat kepalanya, wajahnya semakin pucat, tatapannya menyiratkan penyesalan yang mendalam dan mungkin juga rasa malu. Namun, lanjutku, suaraku kini lebih kuat, lebih bersemangat, lebih penuh tekad. Dari kehancuran yang begitu pahit itu, saya justru menemukan kekuatan yang tak pernah saya duga ada di dalam diri saya. Saya menemukan sahabat yang tulus, yang tak pernah meninggalkan saya. Saya menemukan mentor yang bijaksana, yang membuka mata saya. Dan saya menemukan passion yang tersembunyi, yang selama ini terpendam di bawah tumpukan luka. Saya belajar bahwa nilai saya tidak ditentukan oleh orang lain, tidak oleh gelar, tidak oleh harta benda, tetapi oleh diri saya sendiri. Dengan setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur yang kuhabiskan untuk belajar, setiap permata yang saya pilih dan saya rangkai dengan hati-hati, saya membangun kembali bukan hanya sebuah toko, tapi sebuah identitas. Sebuah permata hati yang utuh dan bersinar. Aku mengangkat kalung berlian sederhana namun indah yang kukenakan, membiarkan kilaunya terpantul di lampu sorot, membiarkan keindahannya berbicara. Perhiasan ini, seperti halnya setiap wanita, memiliki ceritanya sendiri. Mereka bisa berkilau dengan indah meski telah melalui proses pemotongan yang keras dan menyakitkan. Mereka bisa memancarkan keindahan yang tak terhingga meski awalnya hanya batu biasa yang tak berbentuk. Dan saya percaya